Bab 2476. Kerajaan Naga. Mendengar namanya, wajah Luming berubah dan menjadi bermartabat. Selama periode ini, dia memeriksa banyak materi di ibu kota Fengming, dan secara alami tahu tentang Kerajaan Naga. Ini adalah kerajaan yang kuat jauh di atas Fengming. Di akhirat, ada banyak negara dan kekuatan. Kekuatan nasional ini dibagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan kekuatannya. Tingkat pertama, seperti Kerajaan Fengming, memiliki Kaisar Bintang 4 terkuat atau bahkan Kaisar Bintang 5. Kekuatan seperti itu adalah level terendah. Tingkat kedua adalah bahwa ada Kaisar Bintang 6 dan bahkan Kaisar Puncak Bintang 7. Kekuatan-kekuatan seperti itu jauh lebih kuat daripada kekuatan negara Fengming. Di tingkat ketiga, ada orang yang tak terkalahkan dan kuat yang bertanggung jawab. Apa yang kuat tak terkalahkan? Di dunia surga, Kaisar yang kacau dan Kaisar abadi tidak terkalahkan dan kuat. Dengan setengah kaki, mereka melangkah ke alam dewa perang. Di bawah dewa seni bela diri, mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Kekuatan mereka lebih kuat dari puncak surga. Ini adalah yang tak terkalahkan dan kuat. Tidak banyak kekuatan seperti itu di dunia bawah. Tingkat keempat, yaitu kekuatan terkuat, adalah yang memiliki dewa perang. Hanya ada satu kekuatan seperti itu di seluruh dunia Belanda, yaitu Kekaisaran Huangquan yang menempati wilayah besar di tengah dunia. Di Kekaisaran Huangquan, ada lebih dari satu dewa pejuang, yang maha tinggi memerintah segala arah. Kekaisaran manusia naga termasuk dalam kekuatan tingkat kedua. Di antara mereka, ada puncak Kaisar Surga. Itu lebih kuat dari negara Fengming. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Fengming hanyalah sebuah negara kecil di sekitar Kerajaan Naga. Sekarang, ras alien telah mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Naga. Sekarang, dengan bantuan kekuatan Kerajaan Naga, ras alien telah menyapu beberapa negara kecil di sekitarnya. Banyak orang mati di tangan orang lain di surga kita. Kami melarikan diri. Dikatakan bahwa Komandan Agung Fengming Kerajaan adalah Luming. Kurasa itu kamu, jadi aku akan datang dan melihatnya. 6 orang suci surga. Jadi, aku khawatir ras asing akan segera mengirim ahli ke negara Fengming. Lu Mingdao. Sayangnya begitu. Dikatakan bahwa Fengming memiliki tanah terkutuk, dan hanya ada sedikit negara kecil di sekitar Kerajaan Naga. Ada beberapa tempat terkutuk yang pasti akan menjadi sasaran pihak lain. 6 orang suci surga. Luming merenung sejenak dan kemudian berkata, sayang sekali untuk pergi sekarang. Penguasa Fengming telah berjanji padaku untuk memasuki tanah terkutuk. Kami akan menunggu. Begitu kami memasuki tanah terkutuk dan mengambil kesempatan, kami akan pergi. Langsung. Nah, itu dia. 6 orang suci itu juga mengangguk. Terlalu boros untuk tidak mengambil kesempatan. Terlebih lagi, itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain dengan sia-sia. 6 orang suci, seperti Tianzun dan lainnya, tinggal di rumah komando. Untungnya, mereka tidak menunggu lama. Setelah 2 hari, penguasa Fengming memanggil Luming. Luming datang ke istana bersama 6 orang suci dan lainnya. Apakah mereka? Penguasa Fengming memandang dengan rasa ingin tahu pada 6 orang suci dan Tianzun. Mereka adalah temanku. Ayo pergi ke tanah kutukan bersama. Kita tidak tahu apakah ada bahaya. Jika ada lebih banyak orang, kita harus lebih percaya diri. Lu Mingdao. Ya, tapi kami tidak bisa mengubah bagian kami. Fengming adalah jalan utama. Ini alami. Lu Ming mengangguk. Kamu datang denganku. Kemudian dia membawa beberapa orang ke utara istana dan meninggalkan istana. Segera setelah itu, mereka sampai di hutan lebat. Melalui hutan, melalui ngarai, mereka melihat gunung yang tinggi. Tentu saja, di sepanjang jalan ada penjaga yang kuat. Bagian depan adalah tanah kutukan. Masuklah, aku tidak tahu apakah ada bahaya di dalamnya. Fengming adalah jalan utama. Luming mengangguk, lalu mereka pergi ke depan. Di depan gunung, di kaki gunung, ada gerbang batu, setengah terbuka, di dalamnya gelap, tidak bisa dilihat. Kerumunan melambat dan mendekat dengan hati-hati. Kutukan tanah, tidak tahu apakah ada bahaya, mereka tentu saja tidak berani gegabah. 6 orang suci surga adalah yang tertinggi. Mereka berjalan di depan mereka, dan mereka memasuki gerbang dengan hati-hati. Di dalam gerbang, ada lorong. Tidak ada suara. Orang berhati-hati untuk bergerak maju. Bagian ini sangat panjang dan panjangnya ribuan meter. Berjalan melalui lorong, itu adalah gua bawah tanah yang besar. Gua itu kosong, tidak ada apa-apa. Di sekitar gua, terdapat beberapa gerbang batu. Kerumunan tidak bubar, tapi tetap berkumpul dan berjalan menuju beberapa gerbang batu. Setelah gerbang batu pertama, ada ruang rahasia, di mana tidak ada apa-apa. Ketika mereka sampai di gerbang batu kedua, itu juga merupakan ruang rahasia yang kosong. Kerumunan saling memandang. Apakah tempat terkutuk ini, sebelum malapetaka, seseorang telah datang, dan barang-barang di dalamnya telah tersapu. Orang tidak mau terus mencarinya.
Setelah beberapa gerbang batu, ada lorong. Saat kamu masuk, kamu dapat melihat ruang rahasia, tetapi kamar ini kosong dan tidak ada apa-apanya. Orang-orang terlihat kecewa, sepertinya hari ini, benar-benar ingin kembali dengan tangan kosong. Namun, mereka tidak mau pergi. Mereka berencana untuk mencari tempat itu sendiri. Dia terus berjalan menuju gerbang batu yang belum ditemukan. Wah, ada lorong di belakang ini, tidak ada ruang rahasia. Tiba-tiba, ada kemanusiaan. Ketika mereka pergi, mereka menemukan lorong yang mengarah ke depan. Sepanjang bagian ini, terus maju. Orang harus berhenti, tetapi mereka tidak tahu seberapa jauh mereka harus pergi. Di depanku, ada sebuah tempat, di dinding, di tanah, diukir dengan garis-garis aneh, memancarkan cahaya redup. Baris-baris ini digabungkan agar terlihat seperti larik besar. Hati-hati. Keenam orang suci itu mengingatkan mereka, lalu keluarkan sebagian tentara kaisar, kendalikan mereka, dan terbang ke depan. Bersenandung. Ketika tentara kaisar melewati jalan itu, garis-garis itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan kemudian, filamen yang tak terhitung memenuhi jalan itu. Beberapa dari filamen ini berwarna putih salju dan beberapa berwarna merah. Itu seperti segenggam pedang kecil Ki, memancarkan napas dingin dan terik. Ya, dingin dan panas hidup berdampingan. Prajurit Kaisar Agung, yang diselimuti filamen ini, terus menggedor dan mengeluarkan suara keras. Klik. Hanya beberapa napas, prajurit kaisar yang hebat itu, penuh dengan retakan, dan kemudian meledak, berubah menjadi bubuk, melayang di udara. Desis. Beberapa suara udara dingin terdengar. Ini memang susunan yang besar, dan kekuatannya luar biasa. Prajurit Kaisar Agung terbang, bernapas beberapa kali, berubah menjadi bubuk, dan tidak ada residu yang tersisa. Jika orang masuk, itu bukan jalan buntu. Mereka yang berada di bawah wilayah Kaisar, wajah mereka putih, mereka tahu, mereka pasti tidak bisa masuk, berhenti di sini. Aku akan mencobanya. Seorang pria besar melangkah keluar dan berjalan maju. Bab 2477, Subscribe Penatua. Pria besar ini serba hitam. Tubuhnya hitam seperti besi. Dia penuh dengan kekuatan tak terbatas. Pria besar ini bukan ras manusia. Tubuhnya adalah binatang dewa dan kera raksasa. Dia memiliki kekuatan tak terbatas dan pertahanan yang kuat. Selain itu, ia memiliki kultivasi Kaisar Bintang 2. Menyentuh. Dia berhati-hati dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia melangkah ke area susunan besar. Bersenandung. Rune itu, seolah-olah bergetar, bersinar, filamen yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang kecil, menusuk pria besar itu. Blokir. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa prajurit Kaisar Pertahanan, diblokir di depannya, dan bergegas ke depan. Namun, kekuatan ki pedang kecil itu terlalu kuat. Dalam sekejap, setidaknya puluhan ribu pedang kecil ki mengenainya. Dalam sekejap, prajurit Kaisar yang ada di sekujur tubuhnya penuh retakan, lalu meledak dan berubah menjadi abu terbang. Ding. Segera setelah tentara Kaisar dipatahkan, pedang kecil ki yang tak berujung membombardir pria besar itu. Tubuh lelaki besar itu bergetar hebat, dan tubuhnya, yang bergerak perlahan, terhenti. Apalagi tubuhnya, satu sisi tertutup lapisan es, sedangkan sisi lainnya sangat merah. Wajah lelaki tua itu jelek dan dia sekarat. Tubuhnya gemetar dan dia tiba-tiba memuntahkan darah, dan napasnya turun tajam. Tidak baik. Begitu wajah keenam orang suci itu berubah, dia bergegas ke depan dan menarik pria besar itu keluar. Orang-orang melihat tubuh pria besar itu, penuh lubang kecil, selalu ada aliran dingin dan panas keluar. Han dengan cepat duduk bersila, menelan segenggam pil, dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Baru saja, dia terluka parah. Jika bukan karena bantuan 6 orang suci, dia pasti sudah jatuh di sini. Yang lain tampak serius. Kekuatan area ini terlalu kuat. Kaisar Bintang 2, tidak bisa menolak Fen Hao, aku khawatir Kaisar Bintang 3, itu sama. Aku akan mencobanya. Seorang Kaisar Bintang 3 tidak mau mencoba. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia segera dikalahkan oleh pedang kecil ki dan memuntahkan darah. Dia lebih baik dari pria besar sebelumnya, dan dia mengambil inisiatif untuk mundur, tetapi dia juga terluka parah. Kaisar Bintang 3 tidak bisa melakukannya. Mata orang beralih ke 6 orang suci. Di tempat, kultivasinya adalah yang tertinggi. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan dia. Aku akan melakukannya. Ke-6 orang suci itu melangkah maju dan melangkah ke barisan. Begitu dia melangkah ke dalam formasi, sebuah pagoda muncul di tangannya, menyelimutinya, dan kemudian melangkah maju untuk bergegas maju. Pagoda itu adalah prajurit surgawi. Namun, rune di sekitarnya, cahayanya lebih makmur, ki pedang tak terbatas, padat menuju surga 6 orang suci.
Terutama di depan 6 orang suci, ada lebih banyak pedangki, yang beberapa kali lebih banyak dari 6 orang suci. Itu membentuk dinding pedangki dan diblokir di depan 6 orang suci. Ding, ding. Pedang itu Ki, serangan gila pada Tian Daobing. Tian Daobing bergetar hebat. Menyentuh, menyentuh. 6 orang suci surga, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan nafas yang kuat keluar. Dia memanipulasi tentara surga dan maju selangkah demi selangkah. Namun, setiap langkah sangat sulit. Setelah beberapa menit, 6 orang suci surga, baru saja bergerak maju kurang dari 10 meter. Seperti yang kamu ketahui, bagian dengan susunan besar ini panjangnya ratusan meter. Suara tabrakan yang padat, semakin intens, prajurit jalan surgawi, getarannya juga semakin intens. Zizi. Dalam penembakan di Mars, para prajurit surgawi mengeluarkan suara yang keras. Wajah ke-6 orang suci itu sangat berubah. Bahkan para prajurit surga dan Taois merusak dan tidak dapat dihentikan. 6 orang suci surga, cepat mundur, tidak berani maju. Setelah beberapa saat, lebih mudah untuk mundur dari susunan langit. Dia dengan cepat melihat Tian Daobing dan menemukan bahwa ada lebih banyak lubang di atasnya. Ke-6 orang suci itu menunjukkan sakit hati. Tian Daobing, terlalu jarang, tapi sekarang ada kerusakan, perbaikan, sangat merepotkan. Sepertinya kita tidak bisa melewatinya. Sulit untuk melewati jajaran hebat ini tanpa pencapaian di atas Kaisar Bintang 6. Lainnya mendesah. Tapi saat ini, sosok, tapi melangkah keluar. Lu Ming. Yang lainnya terkejut. Lu Ming ingin mencobanya. Dia bahkan tidak bisa melakukan 6 orang suci. Bagaimana Lu Ming bisa melakukannya? Menyentuh, menyentuh. Lu Ming sangat cepat dan langsung melangkah ke dalam barisan. Lu Ming tidak menggunakan Tian Daobing. Ke-6 orang suci surga telah membuktikan bahwa prajurit surgawi tidak berguna. Jika digunakan, mereka akan rusak. Lu Ming ingin mencoba dengan kekuatannya sendiri. Wah, wah, wah. Begitu Lu Ming memasuki barisan besar, ada pedang kecil tak berujung Ki yang bergegas menuju Lu Ming. Beberapa dari mereka sangat dingin dan beberapa sangat panas. Lu Ming merasa bahwa dia berada dalam panci peleburan antara dingin dan panas. Bersenandung. Otot Lu Ming bergetar tajam. Pada saat yang sama, dia menggunakan tubuh emas abadi untuk memblokir Ki pedang itu. Ding, ding. Pedang Ki itu, menusuk tubuh Lu Ming, benar-benar mengeluarkan suara menusuk dari serangan silang logam, dan banyak pedang Ki diblokir. Namun, Lu Ming merasakan sakit yang menusuk. Meskipun banyak pedang Ki diblokir, beberapa di antaranya menembus pertahanan Lu Ming dan menembus tubuhnya. Lu Ming dengan cepat mengambil kitab suci abadi dan dengan cepat pulih. Untungnya, tubuh Lu Ming sangat kuat dan kuat. Dengan bantuan sutra kuno, luka Lu Ming pulih dengan cepat. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming mengambil beberapa langkah berturut-turut, tetapi semakin dia maju, semakin banyak Ki pedang yang dia miliki. Ada lebih banyak pedang Ki. Menusuk ke tubuh Lu Ming, kecepatan pemulihan Lu Ming tidak bisa mengimbangi kecepatan lukanya. Menguasai. Lu Ming meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ungu dan emas. Kekuatan dominasinya menutupi seluruh tubuhnya. Suara yang padat terdengar, dan kekuatan tuannya bergetar, tetapi tidak tertusuk. Roh pedang diblokir. Kekuatan dominasi memang efektif. Lu Ming sangat senang. Kemudian dia berjalan terus-menerus. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lu Ming berjalan lebih dari 50 meter, jauh lebih banyak dari ke-6 orang suci itu. Sangat cepat. Kekuatan macam apa ini? Sangat mengerikan sehingga bisa memblokir serangan pedang Ki. Hari pertama surga sombong. Sungguh luar biasa. Bisa dibandingkan dengan orang lain. Yang lain, sambil menghela nafas, berharap Lu Ming bisa lewat. Sekarang, surga dan ras alien berada pada saat kritis antara hidup dan mati. Semakin kuat surga, semakin besar harapan mereka. Secara alami, mereka berharap Lu Ming bisa pergi ke sana dan mendapatkan sesuatu. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming terus melangkah maju, 60 meter, 70 meter, 80 meter. Lu Ming berjalan maju selangkah demi selangkah, 1 meter ke depan, dan segera berjalan 100 meter. Tapi di sini, kekuatan susunan besar bahkan lebih menakutkan. Pedang Ki tidak ada habisnya, dan berhembus ke arah Lu Ming. Bab 2478, Subscribe Penatua. Apalagi di depan Lu Ming, ada lebih banyak pedang Ki, yang membentuk dinding pedang Ki, yang terus-menerus menyerangnya dan ingin menyetrumnya kembali. Kekuatan yang mendominasi yang menutupi tubuh Lu Ming bergetar semakin keras. Di beberapa tempat, ada riak. Dengan cara ini, Lu Ming tidak bisa bertahan lama, dan setidaknya ada 100 meter di depan. Apakah kamu ingin berhenti di sini? Pikir Lu Ming, beberapa tidak mau.
Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di depan, mungkin setelah masa lalu, bagian depan masih kosong, tetapi sekarang aku di sini, aku tidak ingin pergi dan melihat-lihat. Luming sedikit enggan. Cara mendominasi adalah dengan mendominasi 8 sisi dan kekuatan langit dan bumi. Menurut nalar, segala sesuatu di dunia ini dapat dikendalikan, termasuk roh pedang. Dalam benak Luming, pikiran berubah. Kemudian matanya menjadi cerah dan dia berteriak, berikan aku tuannya, minggir. Dia menggunakan cara dominasi sebagai media untuk mendominasi pedang Ki itu melalui langit dan bumi. Wah, wah. Pedang itu terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika mereka mendekati Luming, mereka benar-benar membentuk busur dan terbang melewati tubuh Luming. Efektif, sangat efektif. Luming sangat gembira, dan kemudian mengontrol cara mendominasi dengan sepenuh hati, mendominasi dan mengendalikan pedang Ki itu. Benar saja, ketika pedang Ki mendekati Luming, itu berubah menjadi radian dan terbang melewati Luming. Luming mempercepat dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ini. 6 orang suci, seperti Tianzun, tercengang dan menderita demensia. Menyentuh, menyentuh. Kecepatan Luming meningkat tajam, dan dia melangkah maju. Meskipun ada lebih banyak pedang Ki di depannya, dia tidak bisa menusuk Luming. Segera, lebih dari 100 meter jauhnya, Luming melewati barisan. Cara dominasi benar-benar misterius. Bisakah itu benar-benar mendominasi semua hal di dunia? Itu sangat mengerikan. Memikirkan hal ini, Luming diam-diam senang. Dengan begini, serangan musuh pun tidak akan bisa mendominasi. Misalnya, serangan pihak lain akan menyerangnya, dan dia memanipulasinya untuk melawan serangan musuh. Apa adegannya? Namun, Luming juga mengerti bahwa itu juga terkait dengan kultivasi dan kekuatan. Jika kekuatan susunan pedang ini lebih kuat, Luming tidak akan bisa mengendalikannya. Begitu pula jika kekuatan tempur musuh terlalu kuat, Luming juga sulit untuk mendominasi. Semuanya masih terkait dengan kekuatan kita sendiri. Hadirin sekalian, Luming akan pergi ke depan untuk melihat-lihat. Luming ke-6 orang suci dan manusia lainnya. Pergilah, hati-hati dengan semuanya. 6 orang suci surga. Luming mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Segera setelah itu, bagian itu berakhir. Di ujung lorong ada kamar batu. Bilik batu kosong, dan Luming terlihat kecewa. Sepertinya kali ini akan kembali dengan tangan kosong. Tunggu. Tiba-tiba, mata Luming tertuju pada sebuah patung di dinding kamar batu. Patung ini adalah seorang pemuda. Pria ini sangat tampan, dia terlihat seperti berusia 20-an. Dengan tangan di punggung dan matanya seperti bintang, dia memiliki konsep artistik yang mendominasi dunia. Ya, itu adalah konsep dominasi artistik, yang sangat mirip dengan Luming. Bagaimana itu bisa terjadi? Konsepsi artistik semacam ini benar-benar cara untuk mendominasi, benar sekali. Luming bergumam dengan keterkejutan di matanya. Pada saat ini, dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Apakah ada orang lain di langit dan bumi yang memahami jalan dominasi? Dia tidak bisa tidak memikirkan leluhur alien yang asli untuk melihat kekuatannya, sepertinya dia mengenali kekuatan ini. Selain itu, Zulong juga mengenali kekuatan ini, dan memanggil kekuatan Sang Master. Sebelumnya, Luming percaya bahwa kekuatan yang dia pelajari itu unik. Karena dia memahami 10 hukum terkuat dan 71 hukum kerajaan, yang membuatnya memahami jalan dominasi. Sekarang tampaknya mungkin beberapa orang lain akan dapat menguasainya. Sama seperti Master Patung ini, dia pasti mengerti cara dominasi, jika tidak, arti dominasi tidak akan begitu kuat. Mata Luming berbinar. Ada orang lain yang telah mempelajari cara dominasi. Baginya, itu bukan hal yang buruk, tapi hal yang baik. Jika dia adalah satu-satunya yang memahami cara dominasi, dia hanya bisa meraba-raba sendiri. Jika orang lain memahami cara dominasi, dia dapat memiliki cara yang siap untuk dilalui. Ide dominasi pada patung ini sangat berguna bagiku. Mata Luming cerah, dan segera berlutut untuk mengontrol jalan tuannya, kekuatan tuannya, menyebar ke arah patung. Bersenandung. Tampaknya ada resonansi dengan cara dominasi Luming. Patung itu, dengan sedikit kejutan, juga dipenuhi dengan lapisan cahaya emas ungu. Pada saat ini, Luming tampaknya melihat seorang pemuda dengan kedua tangan di punggungnya, yang sangat anggun dan mendominasi dunia. Pada saat ini, pemahaman Luming tentang cara dominasi secara bertahap semakin dalam. Sementara Luming memahami cara dominasi, di luar tanah kutukan, penguasa Feng Ming, dengan beberapa orang, berdiri di luar, menunggu saat Luming keluar. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya, terbang cepat, terlihat bingung. Tuhan, hal besar itu buruk. Jauh, pria parubaya itu berteriak dengan cemas. Penguasa Feng Ming mengerutkan kening dan berkata, apa yang membuatmu begitu bingung? Pemimpin kerajaan,
negara bagian Yuanhai, negara bagian Dayan, negara bagian Ningyue, dan ketiga negara bergandengan tangan untuk mengirim pasukan besar untuk menyerang negara Fengming bersama-sama. Kami memiliki 18 kota yang diduduki oleh pihak lain. Laporan dari seorang pria parubaya. Apa? Penguasa Fengming terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ketiga negara ini, dengan saling membenci dan membenci, bergandengan tangan untuk menyerang Fengming? Penguasa Fengming, aku tidak percaya. Koran. Pada saat ini, pria besar lainnya terbang. Apa masalahnya? Tuan Fengming membuka mulutnya dengan cemas. Tuan Kerajaan, negara bagian Yuanhai, negara bagian Ningyue, negara bagian Dayan, utusan dari 3 negara, ingin melihat penguasa negara. Laporan dari Han. Sampai jumpa lagi. Itu di luar ibu kota. Penguasa Fengming sedang sibuk. Kemudian, dia bergegas kembali dengan orang-orang. 2 hari kemudian, Tuan Fengming bertemu dengan utusan 3 kerajaan di luar ibu kota. Itu. Penguasa Fengming terkejut menemukan bahwa ada beberapa orang yang tampak aneh di sekitar utusan 3 kerajaan. Orang-orang ini semuanya memiliki 3 mata. Jika Luming ada di sini, kamu akan tahu sekilas bahwa orang-orang ini semuanya adalah dewa jahat. Utusan dari beberapa negara diikuti oleh orang-orang dari keluarga dewa jahat. Selain itu, ada keluarga dewa bintang 4 di samping utusan masing-masing negara. Tuan-tuan, aku tidak tahu mengapa kamu ingin bergandengan tangan untuk menyerang negara Fengming kita. Tuan Fengming bertanya. Secara khusus, negara bagian Ningyue, yang biasanya berteman dengan negara bagian Fengming, juga datang untuk menyerang negara bagian Fengming, sehingga dia tidak tahu mengapa. Kami juga diperintahkan untuk bertindak. Utusan Kerajaan Bulan. Di bawah perintah. Penguasa Fengming terkejut. Ya, orang dewasa dari Kerajaan Naga memerintahkanmu untuk memasuki tanah terkutuk Kerajaan Fengming, dan biarkan pengunjung asing ini memasuki tanah terkutuk. Utusan negara bagian Bulan menunjuk ke jalan dewa-dewa jahat. Bab 2479, Subscribe Penatua. Orang asing, itu orang dari surga. Penguasa Fengming bergerak dalam hatinya dan mengerti. Pasti ada beberapa orang dari surga yang telah menarik perhatian tokoh-tokoh besar di Kerajaan Naga, atau mereka mungkin bekerja sama untuk memasuki beberapa tempat terkutuk dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Sama seperti kerjasamanya dengan Luming. Beberapa utusan, aku khawatir kamu sedikit terlambat. Beberapa orang telah memasuki tanah terkutuk di sini. Fengming menjelaskan. Apakah ada orang di dalam? Siapa itu? Seperti apa bentuknya? Klan Dewa Jahat berambut ungu bertanya, adalah keluarga kerajaan Dewa Jahat. Padahal, saat ini keluarga kerajaan asing di Gunung Huangquan masih relatif banyak. Pria itu bernama Luming. Penguasa Fengming menggambarkan nama dan penampilan Luming. Luming, ini Luming. Ternyata Luming. Nah, Kaisar telah memerintahkan jika dia bertemu Luming, dia akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa alien telah berbicara, 3 mata, tertutup kilau dingin. Kamu, bawa kami ke tanah kutukan, jika tidak, kerajaan Fengming akan hancur. Klan Dewa Jahat. Ya, aku akan mengantarmu sekarang. Jangan khawatir. Penguasa Fengming mengangguk dengan cepat. Mustahil, pihak lain dikirim oleh Kerajaan Naga. Dia tidak berani membangkang. Di Kekaisaran Orang Naga, ada orang yang kuat di puncak negara bagian Huaxu. Adapun mereka yang lebih dari 4 tingkat negara bagian Huaxu, jumlahnya tidak sedikit. Di Kerajaan Fengming, dia adalah satu-satunya yang dapat mengubah 4 tingkat keadaan virtual. Jika dia tidak mematuhi kekaisaran, hanya ada satu cara untuk mati. Luming, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan saja kamu atas nasib burukmu dan menyinggung mereka yang seharusnya tidak tersinggung. Raja Fengming sangat ganas. Kemudian, dia membawa utusan dari negara lain, serta para ahli dari klan Dewa Jahat, dan pergi ke tanah terkutuk. Segera mereka berada di luar tanah kutukan. Apakah ada bahaya di tanah terkutuk ini? Tanya Raja Dewa Jahat. Yah, aku tidak tahu. Penguasa Fengming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak yakin tentang ini. Tidak ada catatan dalam klasik. Umumnya, akan ada beberapa bahaya di tempat kutukan. Aku sarankan kita harus berjaga di luar dan membiarkan Luming mengambil risiko di dalamnya dan membantu kita membuka jalan. Lebih baik dia mati di dalamnya. Jika dia tidak melakukannya mati, dia akan mendapat kesempatan untuk keluar dan juga membuatkan baju pernikahan untuk kita. Bagaimana? Klan Dewa Jahat. Yah, ini sangat bagus. Luming mendapat kesempatan dan keluar dengan semangat tinggi. Dia menemukan bahwa Huang Ke ada di belakangnya. Dia tidak tahu seperti apa ekspresinya. Hahaha. Beberapa dewa jahat tertawa. Tuan-tuan, selain Luming, ada beberapa orang lain. Di antara mereka, ada seorang ahli yang dapat mengubah keadaan virtual menjadi 4 tingkat. Kita tidak dapat melakukan ini. Master Fengming memalingkan matanya dan menawarkan konspirasi.
Oke, hahaha. Setelah mendengar ini, para dewa jahat tertawa. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia memahami jalan dominasi dengan sepenuh hati. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Lu Ming merasa telah memperoleh banyak hal. Pemahaman setengah bulan tentang cara dominasi sebanding dengan beberapa tahun eksplorasi diri di luar. Pergi dan bicaralah dengan 6 orang suci. Kurasa aku harus mengerti sebentar. Lu Ming berpikir. Meski tidak ada apa-apa di sini, tidak ada yang lebih berguna bagi Lu Ming selain patung ini. Ini kesempatannya. Lu Ming kembali ke tepi barisan besar dan menemukan bahwa ke-6 orang suci itu masih ada. Lu Ming menjelaskan situasi di dalam. Lu Ming, kamu pergi berlatih. Aku akan menunggumu di sini. Ngomong-ngomong, aku akan mencari tempat lain dan mencarinya. 6 orang suci surga. Tanah terkutuk ini, sebelum mereka, belum sepenuhnya digeledah. Saat Lu Ming ditutup, mereka dapat melakukan pencarian menyeluruh. Terima kasih banyak. Lu Ming mengangguk, lalu kembali ke patung dan terus memahami cara dominasi. Terburu-buru, 3 bulan telah berlalu. Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam pemahamannya tentang cara dominasi. Lu Ming merasa selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat menerobos dan mencapai Kaisar Bintang 4. Lu Ming berencana untuk keluar dan mencari tempat untuk menerobos. Sayang sekali arti dominasi pada patung ini terbatas, dan aku hampir memahaminya. Lu Ming menghela nafas. Dia merasa bahwa meskipun dia terus memahami dan menguasai jalannya, tidak akan banyak perbaikan. Klik. Saat itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di patung itu. Awalnya, retakannya tipis, tetapi kemudian tumbuh lebih panjang dan lebih besar dengan cepat. Akhirnya, retakan, seperti sarang laba-laba, menutupi patung itu. Sentuh. Akhirnya, seluruh patung, seperti ini, meledak dan berubah menjadi abu. Lu Ming tertegun. Apa yang sedang terjadi? Akankah patung itu runtuh jika kamu memahami sepenuhnya arti dominasi pada patung ini? Hanya penjelasan ini yang masuk akal, jika tidak, Lu Ming benar-benar tidak dapat memikirkannya. Kenapa? Itu. Ketika patung itu meledak, keluarlah aroma yang kuat. Lu Ming menemukan bahwa di bawah patung itu, ada sebuah lubang. Di lubang itu, ada tanaman. Tanam bundul, tidak berdaun, hanya batang, menggantung buah merah. Buahnya jernih, memiliki sirkulasi cahaya yang berharga, menyebarkan aroma obat yang kaya. Buah apa ini? Ini esensi kehidupan yang kaya. Lu Ming dengan hati-hati mengidentifikasi, tetapi tidak mengenali tanaman apa ini. Tidak ada catatan serupa tentang semua jenis obat ajaib, obat suci, dan obat kekaisaran yang pernah dia alami. Namun, esensi kehidupan dalam buah ini sungguh terlalu kaya dan menakjubkan. Jika aku memurnikan buah ini, aku khawatir tubuh aku dapat membuat terobosan. Lu Ming mengubah ide di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya terbakar. Jika dia membuat terobosan dalam tubuh fisiknya, dia akan mengolah 7 Dewa Suangong ke tengah tingkat ke-6. Dengan kekuatan tubuhnya, dia dapat menekan Kaisar Langit Bintang 4 umum. Bahkan jika dia memiliki 4 tingkat negara Huaxu di Gunung Huangquan, dia bisa bertarung. Ditambah cara dominasi, kekuatan tempurnya akan melambung tinggi. Penghilangan. Lu Ming membuat keputusan cepat, lalu pergi dan mengamati dengan cermat. Tidak ada bahaya. Lu Ming mencabut tanaman itu dari akarnya, lalu memetik buahnya dan menanam akarnya di dunia kecilnya sendiri. Lu Ming duduk bersila, memegang buah itu dan mengamati sebentar. Ukuran kepalan tangan dan esensi kehidupan terus-menerus tumpah. Lu Ming menggertakkan giginya dan menelan buah di mulutnya. Ledakan. Begitu buah memasuki tubuh Lu Ming, itu seperti letusan gunung berapi. Semburan energi yang menyala-nyala meletus dan mengalir ke 4 anggota tubuh Lu Ming. Sumber energi yang luar biasa, bagus. Lu Ming tidak terkejut tapi senang. Sekarang, tubuhnya setara dengan kerajaan surga. Terlalu sulit untuk menerobos. Tahukah kamu, begitu dia menembus tubuhnya, dia bisa melewati beberapa level. Dia membutuhkan terlalu banyak energi, yang luar biasa. Dan semakin banyak energi yang dikandung buah ini, semakin besar cengkeraman terobosannya. Bab 2480, Subscribe Penatua. Ledakan. Buah merah menyala, seperti letusan gunung berapi, meledak di tubuh Lu Ming, berubah menjadi gelombang, dan mengalir ke 4 anggota tubuh Lu Ming dan ratusan tulang. Lu Ming seperti tubuhnya sendiri, dikelilingi oleh magma yang tak terbatas. Dia ingin meleleh dan menusuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Buah merah api mengandung energi yang luar biasa. Tubuh Lu Ming tidak tahan. Itu harus dicabik-cabik. Jangan hancurkan kitab suci kuno, kekuatan dominasi. Lu Ming meraung. Dia tidak bisa menghancurkan kitab suci kuno dan memperbaiki tubuh yang terluka. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan jalan dominasi.
Luming mencoba mengendalikan energi ini dan dengan demikian mengendalikannya. Berhasil. Di jalan dominasi, energi itu menjadi lebih jinak. Kemudian Luming menggunakan 7 Dewa Suamong untuk memurnikan energi dengan 10 miliar getaran per detik. Wah! Energi, seperti air sungai, habis dari tubuh Luming. Dengan setiap getaran, energi tak terbatas habis, disempurnakan dan menembus otot dan tulang Luming untuk memperkuat tubuh Luming. Tubuh Luming naik dengan cepat. Ini sangat cepat, ini jauh lebih cepat daripada berlatih di sarang naga. Energi sarang naga leluhur relatif ringan, sedangkan energi buah ini sangat keras. Untungnya, itu adalah Luming. Jika orang lain menelan semuanya secara langsung, aku khawatir dia akan mati. Tapi kemarahan membawa perbaikan fisik yang cepat. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Luming mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Segera, sebulan berlalu. Ledakan. Sebelum energi buah disempurnakan sepenuhnya, tubuh Luming mulai bergetar seperti guntur. Sebuah terobosan. Tubuh daging telah menembus, dan 7 Dewa Suamong telah menembus ke tahap tengah ke-6. Sekarang, kekuatan fisik Luming saja sudah cukup untuk menekan seorang kaisar bintang 4, dan efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Masih ada sisa kekuatan di tubuhnya. Luming terus mengoperasikan 7 Dewa Suamong untuk memurnikan semua energi yang tersisa. Energi yang tersisa tidak cukup untuk tubuh fisik Luming terus menerobos, tetapi juga dapat dikonsolidasikan. Setelah beberapa hari, Luming menyempurnakan seluruh energinya dan akhirnya menyelesaikan latihannya. Luming memiliki senyum di wajahnya. Kali ini, panen Luming luar biasa. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk mendominasi selain memperdalam api, menembus daging, dan meningkatkan kekuatan secara besar-besaran. Menyentuh. Luming melangkah keluar, menuju jalan kembali. Segera, Luming datang ke barisan pedang di dekat ujung barisan, hanya beberapa orang. Luming keluar. Ketika orang-orang itu melihat Luming, mereka tersenyum. Menyentuh. Luming melangkah keluar dan langsung bergegas ke barisan pedang. Ketika Luming bergegas ke barisan pedang, barisan besar menyala lagi, dan pedang kecil Qi muncul dan bergegas menuju Luming. Kali ini, Luming tidak menggunakan cara dominasi, dan hanya mengandalkan tubuhnya dan sutra keabadian kuno, dia memblokir serangan pedang Qi. Luming bergegas keluar dari jarak 100 meter, dan kemudian mulai menguasai jalannya, mengendalikan pedang Qi itu, bergegas keluar dari barisan pedang. Tuan-tuan, bagaimana dengan 6 orang bijak? Luming bertanya. Mereka menunggumu di luar. Salah satunya adalah kemanusiaan. Luming mengangguk dan mengikuti beberapa orang keluar. Luming tahu bahwa tidak ada panen di negeri ini. Jelas, tanah terkutuk ini telah dijarah sebelum bencana. Melalui lorong, datang ke kamar batu besar, melihat 6 orang suci dan lainnya. Setelah mengobrol santai, orang-orang keluar. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari tanah terkutuk. Dari kejauhan, mereka melihat penguasa Fengming dengan beberapa orang menunggu. Hahaha, Lu Tongling, akhirnya kamu keluar. Jauh, penguasa Fengming menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Puan kerajaan. Luming memegang tinjunya. Lu Tongling, apa hasil dari perjalanannya ke tanah kutukan? Fengming bertanya sambil tersenyum. Ah, Tuhan, sejujurnya, kali ini, aku akan kembali dengan tangan kosong. Luming menghela nafas. Kembali dengan tangan kosong. Wajah Fengming sedikit berubah. Ya, aku khawatir tanah terkutuk ini telah dilewati sebelum malapetaka. Jika penguasa kerajaan tidak mempercayainya, Luming dapat bersumpah. Luming Dao. Hahaha, sumpah apa yang kamu buat? Aku pasti percaya pada komandan. Kembali dan singkirkan debu untukmu. Kakak Dao, tolong. Puan Fengming tertawa. Berbicara tentang latar belakang, penguasa Fengming mengulurkan tangan untuk mengundang 6 orang suci. 6 orang suci, tidak ada penjaga. Sua. Pada saat ini, penguasa Fengming tiba-tiba meluncurkan tangannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan menusuk ke 6 orang suci itu. Pada jarak sedekat itu, dan ke 6 orang suci itu tidak siap. Tanpa diduga, penguasa Fengming tiba-tiba menyerangnya dan mencoba menghindar. Sudah terlambat. Puff. Pedang menembus jantung 6 orang suci. Mengaum. Ke-6 orang suci itu meraung dan telapak tangannya keluar. Tuan Fengming mundur dengan liar. Ke-6 orang suci itu jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dan menderita pukulan berat. Tiba-tiba, Luming dan yang lainnya terkejut. Tubuh mereka melintas dan mengelilingi 6 orang suci di tengah. Mengapa kamu melakukan itu? Luming memandang penguasa Fengming dengan acuh tak acuh. Singkirkan kamu, tentu saja. Pembicaranya bukan penguasa Fengming, tapi orang lain. Sua, Sua. Di sekeliling, sosok-sosok itu muncul dan muncul. Itu adalah klan dewa jahat. Sisa surga, keributan. Benar saja, mereka adalah dewa jahat. Mata Luming menyipit.
Melihat dewa-dewa jahat, dia mengerti segalanya. Pasti setelah mereka masuk, dewa-dewa jahat membunuh mereka. Penguasa Feng Ming menyerah secara langsung. Dia berpura-pura berbicara dengan Lu Ming dan menyerang mereka. Karena dalam pandangan Feng Ming, keenam orang suci itu adalah ancaman, jadi mereka melancarkan serangan diam-diam dan memimpin untuk menyingkirkan keenam orang suci itu. Paling tidak, keenam orang suci itu harus rusak parah. Dengan cara ini, Lu Ming dan para pengikutnya dapat menangkap kura-kura di dalam toples. Lu Ming, ayahku memberitahuku bahwa jika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kamu bisa pergi dengan tenang. Hahaha, jika kami membunuhmu, kami juga bisa dihargai oleh leluhur kami. Lu Ming, kamu layak mati. Beberapa dewa jahat tertawa. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lu Ming berkata dengan dingin. Oh, apakah kamu ingin orang lain membantumu? Sudah kubilang, jangan pikirkan itu. Semua tangan sampahmu ada di sini. Seorang asing mencibir, melambaikan tangannya, dan beberapa kepala jatuh ke tanah. Liao Min, penggemar Wu. Melihat ke kepala, mata Lu Ming memerah dan tubuhnya dipenuhi dengan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi. Liao Min dan Wu Fan semuanya adalah penjaga Lu Ming. Mereka mengikuti Lu Ming dari awal dan tidak mengkhianati Lu Ming. Sekarang, mereka dibunuh oleh pihak lain. Kemarahan, kemarahan. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara Lu Ming sangat dingin. Akhirnya, dia memandang penguasa Feng Ming dan berkata, kamu Feng Ming harus dihancurkan. Bab 2481, Subscribe Penatua. Disapu oleh mata acuh tak acuh Lu Ming, penguasa Feng Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan warna yang ganas, dan berkata, oleh kamu, aku akan membunuhmu sekarang. Sua. Feng Mingguo mengambil inisiatif, cahaya pedang yang terang, menuju Lu Ming memotong. Tuan Kerajaan Feng Ming memiliki penanaman 4 kali lipat untuk mengubah keadaan virtual. Di surga, itu setara dengan master tak tertandingi di alam Kaisar Surga Bintang 4. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Kaisar Bintang 3. Cahaya pedang sangat tajam, dan langsung mendekati Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melakukan pukulan langsung dengan kecepatan yang mencengangkan dan pengeboman akurat pada bilah pedang penguasa Feng Ming. Pedang di tangan penguasa Feng Ming terus bergetar. Sementara itu, tubuh penguasa Feng Ming juga terkejut. Dia mundur berulang kali dan mundur puluhan langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Bagaimana bisa, kekuatan bertarungmu? Guncangan utama Feng Ming tidak ada bandingannya. Dalam gerakan tadi, dia merasa bahwa kekuatan Lu Ming benar-benar melebihi dirinya. Bagaimana mungkin? Beberapa bulan yang lalu, dia melihat Lu Ming dan Rama berkelahi. Saat itu, Lu Ming lebih kuat dari Rama, tapi tidak jauh lebih kuat. Dia yakin bisa menang dan bahkan membunuh Lu Ming. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Lu Ming melampaui dia. Bagaimana mungkin? Kamu tahu, sangat sulit untuk meningkatkan prestasi mereka. Butuh waktu lama, dan tidak bisa diperbaiki hanya dalam beberapa bulan. Tanah kutukan, pasti dia tidak mendapat kesempatan di tanah kutukan, jadi kekuatan tempurnya meningkat drastis. Pikir penguasa Feng Ming. Bunuh, kita harus membunuhnya, raih kesempatannya. Penguasa Feng Ming meraung di dalam hatinya bahwa pedang asli di tangannya telah menghilang dan menggantinya dengan yang hitam. Bersenandung. Pedang bergetar dan roh membubung ke langit. Ini adalah tentara langit. Hati Lu Ming tergerak. Itu bukan senjata surgawi, karena senjata pihak lain tidak mengandung kekuatan jalan surgawi, tetapi levelnya setara dengan senjata surgawi. Penguasa Feng Ming, sebagai pemimpin suatu negara, juga merupakan kultivasi 4 kali lipat untuk mengubah dunia maya. Wajar jika dia memiliki senjata yang setara dengan senjata surgawi. Sua. Penguasa Feng Ming bergerak lagi dan membunuh Lu Ming. Sedangkan kelompok alien lain untuk sementara tidak bergerak. Kerajaan Feng Ming memainkan peran utama, dan mereka senang menikmati kesuksesan. Mereka berhenti ke segala arah untuk mencegah Lu Ming melarikan diri. Di tangan Lu Ming, senjata liar besar muncul, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya emas ungu. Dia menyapunya. Kali ini, Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan daging, kekuatan tuan, dan kekuatan tombak. Ledakan. Dua orang, bertabrakan lagi. Bersenandung. Pedang di tangan penguasa Feng Ming, getaran gila, kekuatan teror, gila terhadap penguasa Feng Ming. Raja Feng Ming langsung memuntahkan darah dan melemparkan tubuhnya ke belakang. Matanya membelalak tak percaya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi di depan Lu Ming, dia masih rentan. Membunuh. Momentum Lu Ming seperti pelangi. Otot-ototnya bergetar, tubuhnya meledak dan dia membunuh Master Feng Ming. Kecepatannya sangat cepat. Secara umum, daya juang orang-orang di Gunung Huangquan lebih baik daripada di luar. Beberapa dari 4 Master Surgawi lebih kuat dari yang umum. Namun,
Luming melatih 7 Dewa Suamong ke tengah tingkat ke-6, dan dia bisa menekan Kaisar Langit Bintang 4 umum hanya dengan kekuatan fisiknya. Oleh karena itu, dia setara dengan penguasa Feng Ming hanya dengan kekuatan fisiknya. Penguasa Feng Ming memiliki pedang yang setara dengan tentara surgawi, dan Lu Ming juga memiliki tombak liar. Namun, Lu Ming memiliki kekuatan untuk mendominasi jalan, yang pecah dan benar-benar menghancurkan Raja Feng Ming. Ledakan. Pistol dari padang gurun besar bergetar dan menjadi sangat besar. Itu dibombardir habis-habisan kepada penguasa Feng Ming. Penguasa Feng Ming terkejut dan mengangkat pedangnya untuk melawan. Tombak liar yang hebat dibombardir dengan keras di pedang Feng Ming. Kekuatan teror, biarkan lengan tuan kerajaan Feng Ming, langsung meledak, pedang perang lepas dari tangan, terbang keluar. Lu Ming mengerahkan kekuatan mendominasi. Di bawah volume, Lu Ming mengambil pedang lawan. Dan meteorit, seperti meteorit. Ledakan. Bumi bergetar, dan penguasa Feng Ming menghancurkan lubang besar di tanah, dan dia memuntahkan darah lebih dari sekali. Di sekeliling, semua orang linglung. Sekuat penguasa Feng Ming, Lu Ming rentan. Tidak, bergandengan tangan, bunuh dia. Seorang asing meraung. Ayo pergi. Alien lain juga mengaum dan membunuh Lu Ming. Total 3 bintang Tiandi, yang lainnya, Tiandi bintang 3, Tiandi bintang 2, Tiandi bintang 1. Ada 9 ras alien, membunuh Lu Ming. Dari segala arah, mereka menyerang satu demi satu dan meraung ke arah Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak terhubung sama sekali. Sebaliknya, dia berubah menjadi streamer dan jatuh ke tanah. Seluruh orang, seperti tombak, menikam penguasa Feng Ming. Tidak. Penguasa Feng Ming meraung, tetapi dia terluka parah, dan dia tidak dapat melarikan diri jika dia ingin melarikan diri. Menyentuh. Lu Ming menginjak Tuan Feng Ming dengan berat. Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu di bawah kekuatan teror dan amarah. Hanya cincin penyimpanan yang terbang keluar dan ditangkap oleh Lu Ming. Menyentuh. Kemudian, Lu Ming menginjak tanah dengan berat, tanah bergetar, meledakkan lubang besar, penuh dengan retakan umum seperti sarang laba-laba. Tubuh Lu Ming, bagaimanapun, bangkit dari langit dan meledak dari tombak liar. Wah, wah, wah. Serangkaian tombak, menembus langit dan bumi, menusuk alien itu. Mereka tidak bisa menolak 3 bintang, atau bahkan langit. Hanya 3 kaisar bintang 4, yang dapat memblokir, tetapi juga kejutan tubuh yang gila, oleh pukulan Lu Ming yang terbang keluar. 3 kaisar surgawi bintang 4 ini, sendirian, tidak sekuat Feng Ming. Tidak, ayo pergi, silakan datang dan bunuh Lu Ming. Seorang asing berbalik dan lari. 2 alien lainnya berlari lebih cepat darinya. Kekuatan bertarung Lu Ming benar-benar di luar kemampuan mereka. Jika dia tidak lari, dia harus mati. 3 orang, berlari ke 3 arah. Bahkan jika Lu Ming mengejar, dia hanya bisa mengejar 1 orang. Ingin pergi. Lu Ming acuh tak acuh, seluruh tubuhnya ungu dan kemasan, dan menjadi lebih cerah. Menguasai. Lu Ming berbisik, mendominasi jalan, dan menyatu dengan langit dan bumi, langsung bertindak pada 3 ras alien, mencoba mendominasi mereka. Tubuh ketiga ras alien itu tiba-tiba membeku. Ini cukup. Wah. Tombak Lu Ming diintegrasikan ke dalam tenda tombak ungu dan emas, yang menembus kehampaan dan menusuk alien. Puff. Alien itu langsung dibunuh di udara oleh Lu Ming. Saat ini, 2 kelompok alien lainnya telah bereaksi, dan mereka hampir terkejut. Baru saja, mereka merasakan kekuatan yang kuat bekerja pada mereka dari kegelapan, membuat tubuh mereka kaku. Lari-lari-lari. 2 ras alien, mereka ketakutan dan kabur. Bab 2482, Subscribe Penatua. Tampaknya kekuatanku yang mendominasi hanya dapat mempengaruhi para penguasa kerajaan surga bintang 4 untuk sesaat. Hati Lu Ming tergerak. Ini karena dia telah memahami arti dominasi pada patung di tanah kutukan. Pemahaman Lu Ming tentang cara dominasi telah sangat ditingkatkan untuk mencapai langkah ini. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin. Namun, itu cukup untuk mempengaruhi Kaisar bintang 4 sejenak. Jika 4 bintang di bawah Kaisar, aku khawatir dampaknya akan lebih besar. Bahkan jika Lu Ming diam, dia bisa mendominasi pihak lain dan mencegahnya menyerangnya. Bersenandung. 2 panglima perang yang tersisa terus mendominasi daratan. Kedua ras alien itu kaku lagi. Tidak. 2 ras alien meraung di hati mereka. Wah. Sebuah senjata ditembakkan, dan seorang alien terbunuh. Selanjutnya, ada alien terakhir, yang kehilangan ide untuk melarikan diri, dan menyerang Lu Ming dengan gila-gilaan. Akibatnya, wajar jika dia terbunuh di udara oleh Lu Ming setelah beberapa gerakan. Lu Ming mengumpulkan semua gelang penyimpanan, cincin, dan sebagainya. Di sekeliling, orang-orang penguasa Feng Ming tersebar. 6 orang suci dan seluruh surga tercengang. Selain itu, penguasa Feng Ming,
Total 4 kaisar bintang 4 dibunuh oleh Luming, dan tidak satupun dari mereka yang lolos. Metode Luming benar-benar luar biasa. Tuan Liu Sheng, bagaimana lukamu? Luming pergi untuk bertanya. Yah, itu stabil. 6 orang suci surga. Baru saja, dia terluka parah oleh penguasa Feng Ming. Untungnya, dia tidak menyerang kepalanya dan Dantian. Meskipun dia terluka parah, dia tidak bisa dibunuh. Dengan vitalitasnya yang tak tertandingi dan pemulihan yang luar biasa, dia telah stabil saat ini. Baiklah, ayo pergi dan merampok istana Feng Ming. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Pergi. Yang lainnya juga ganas. Segera, mereka terbang ke istana. Pada saat mereka tiba di istana, keadaan benar-benar berantakan. Telah dilaporkan bahwa Raja Feng Ming terbunuh. Para ahli di istana mulai menjarah harta istana. Untuk merebut harta dan bertarung satu sama lain, istana jatuh ke tengah pembunuhan. Membunuh. Luming dan mereka datang dan membunuh mereka secara langsung. Mereka secara khusus memilih yang kuat di daerah Tiandi untuk dibunuh. Di kerajaan Feng Ming, selain 13 komandan, ada juga beberapa kaisar surga yang kuat. Ketika Luming melihat mereka, mereka saling membunuh. Luming membunuh 2 orang kuat di wilayah Tiandi dan merebut cincin penyimpanan satu sama lain. Ada banyak batu suci di kaisar surga. Luming membutuhkan sumber daya untuk berlatih nanti. Mengerikan. Kamu tahu, kultivasi aslinya hanyalah wilayah kaisar agung, dan sumber daya yang dikonsumsi sebanding dengan yang lain. Seberapa mengerikan jadinya jika dia menerobos ke ranah kaisar surga. Karena itu, yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menimbun sumber daya. Melarikan diri. Melihat Luming dan mereka datang, para ahli di istana bubar. Luming dan mereka membunuh langsung ke kedalaman istana, dan akhirnya mereka membuka rumah harta karun. Di sana, ada rumah harta karun istana, yang memiliki banyak sumber daya. Semua jenis bahan obat, bahan penyulingan, serta prajurit perang, batu dewa, dan sebagainya. Sayangnya, kami tidak menemukan senjata yang setara dengan prajurit Kaisar Surga. Senjata paling canggih adalah prajurit Kaisar Agung. Ada juga sejumlah besar batu keramat, seperti Luming, yang telah dibagi-bagi. Tidak ada keraguan bahwa Luming adalah yang paling berjasa. Dia mengambil kepala besar, dan Luming mengambilnya tanpa upacara. Setelah menggeledah istana kekaisaran, Luming dan istrinya meninggalkan ibu kota Feng Ming dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang ratusan ribu mil, mereka menemukan tempat rahasia untuk berhenti. Keenam orang suci sedang menyembuhkan di sini, sementara Luming memasuki peta gunung dan sungai dan mulai menghitung panen kali ini. Luming mengeluarkan cincin dan gelang penyimpanan dan menghitungnya. Cincin penyimpanan alien itu sebagian besar terbuat dari batu khusus, yang tidak terlalu berguna bagi Luming. Namun, ada beberapa batu keramat di dalam gelang tersebut, yang dikumpulkan oleh Luming. Panen terbesar adalah penguasa Feng Ming. Penguasa Feng Ming tidak hanya menyumbangkan pedang yang setara dengan tentara surga, tetapi juga sejumlah besar batu suci. Luming akhirnya mengumpulkan semua batu suci dan menghitungnya. Ada sekitar 30 juta keping. Masing-masing dari 30 juta keping batu Tuhan bernilai 10.000 keping batu mentah utama, yang merupakan kekayaan yang luar biasa. Sekarang, kamu bisa menembus kultivasi. Luming tersenyum. Pemahamannya tentang cara dominasi telah mencapai standar. Sekarang, kita bisa menembus kultivasi. Begitu kita menembus kultivasi, kita dapat mencapai Kaisar Bintang 4 dan kekuatan tempur Luming, dan itu juga dapat meningkat secara dramatis. Dengan lambaian tangannya, Luming mengeluarkan sejumlah besar batu suci dan mulai menyerap terobosan energi di dalam batu itu. Kali ini, Luming tidak menggunakan batu kekacauan untuk menerobos, tetapi bermaksud menggunakan batu dewa murni. Batu kekacauan, dia hanya memiliki sisa sekitar 10.000 yuan sekarang. Ia berniat menyimpannya terlebih dahulu. Mungkin nanti akan berguna. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Sejumlah besar batu suci pecah berkeping-keping, berubah menjadi udara unik dunia mata air kuning, yang diserap ke dalam tubuh oleh Luming. Luming menjalankan cara untuk mendominasi, menyempurnakan, dan mengubah energi ini menjadi kekuatan dunia. Luming mulai menyerang Kaisar Bintang 4. Dalam sekejap mata, napas Luming melonjak dalam 2 bulan terakhir. Dia ditutupi dengan cahaya ungu dan emas, dan terlihat sangat mulia. Setelah 2 bulan berlatih, Luming akhirnya berhasil menembus dan menjadi Kaisar Bintang 4. Area dunia kecil di dalam tubuh telah berkembang pesat dengan lingkaran besar. Kekuatan dunia menjadi lebih kuat. Di antara kekuatan dunia, kekuatan campuran dominasi menjadi semakin kuat. Kekuatan tempur Luming telah meningkat secara dramatis. Sekarang, hanya dengan mengandalkan cara dominasi, Luming mampu menaklukkan seorang Kaisar Bintang 4. Sekarang Luming bahkan dapat membunuh Kaisar Surga Bintang 5. Apa yang benar-benar kuat masih merupakan cara untuk mendominasi. Kita harus tahu bahwa kultivasi Luming saat ini hanyalah Kaisar Bintang 4.
Dia dapat melintasi alam yang hebat untuk membunuh musuh, dan memiliki potensi besar untuk promosi. Seberapa kuat seharusnya Luming ketika dia memasuki alam Kaisar Surga? Bisakah dia bersaing dengan Dewa Bela Diri? Luming menantikannya. Di akhir latihannya, Luming membuat peta gunung dan sungai. Luming, prestasimu telah menembus lagi. Merasakan nafas Luming, keenam orang suci itu terkejut. Istirahat yang beruntung. Luming tersenyum. Menghirup udara sejuk, seperti enam. Istirahat yang beruntung. Mereka tersenyum pahit. Kenapa yang lain tidak lolos begitu saja? Mereka sudah mengagumi Luming. Berapa umur Luming sekarang? Dia telah mampu membunuh Kaisar Bintang 4 berturut-turut. Sekarang kultivasinya telah menembus, seberapa kuat kekuatan bertarungnya. Kamu tahu, Kaisar Surga Bintang 4, di surga, telah dihormati sebagai Tianzun. Sekarang, Luming telah mampu membunuh Tianzun terus-menerus. Di dunia ini, dia hampir berdiri di puncak. Dalam beberapa tahun, aku khawatir tidak akan ada yang bisa dikalahkan. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan peningkatan pesat dari sosok yang tak terkalahkan. Bab 2483, Subscribe Penatua. Luming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya 6 orang suci. Ke Kerajaan Naga. Lu Mingdao. Sebelum itu, ketika dia memeriksa yang klasik, dia tahu bahwa ada tempat terkutuk di Kerajaan Naga, yang jauh lebih besar daripada di Fengming. Ke Kekaisaran Naga. Wajah ke-6 orang suci itu berubah. Luming, Kekaisaran Naga, tetapi ada Kaisar Bintang 6 alien, dan telah mendapatkan kepercayaan dari Kerajaan Naga. Diperkirakan dia sedang menjelajahi tanah terkutuk. Ke-6 orang suci itu khusyuk. Kaisar Bintang 6 benar-benar terlalu kuat. Jika kamu naik satu langkah, kamu akan menjadi kaisar tertinggi. Aku tidak akan berkelahi satu sama lain. Aku akan melepaskannya. Kali ini, aku akan memeriksa situasinya. Jika pihak lain telah mencari tanah terkutuk, aku akan langsung pergi. Jika pihak lain belum dicari, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah dan mendapat untung. Luming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo bergabung denganmu. Lagi pula, kita tidak tahu harus kemana sekarang. 6 orang suci surga. Yang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka benar-benar tidak tahu kemana harus pergi. Yah, kenapa kamu tidak pergi ke dunia kecilku dulu? Aku akan pergi ke sana sendiri, atau aku akan mengambil tindakan. Lu Mingdao. Nah, itu dia. Ke-6 orang suci dan yang lainnya mengangguk, lalu memasuki dunia kecil Luming satu persatu. Setelah mereka semua memasuki dunia kecil, Luming mulai menggunakan teknik istirahat pikirannya, dan tubuhnya mulai berubah menjadi pemuda berkulit gelap, pergi dari sini menuju Kerajaan Naga. Kekaisaran Naga, jauh dari negara bagian Fengming, juga dipisahkan oleh sebuah negara kecil. Hanya 3 hari untuk Luming, sang kaisar. Kerajaan manusia naga memiliki wilayah yang luas, yang setidaknya 10 kali lebih besar dari Fengming. Di Kerajaan Naga, ada banyak ras, termasuk Terans, manusia ular, dan sebagainya, tetapi jumlah terbesar adalah manusia naga. Orang naga memiliki 2 tanduk naga di dahinya dan ekor yang panjang. Beberapa dari mereka memiliki sisik naga. Selain itu, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Luming berjalan di kota, melihat orang-orang naga ini, diam-diam terkejut. Orang-orang naga ini, setengah manusia dan setengah naga, memancarkan semangat naga yang kuat. Mereka sangat tinggi, masing-masing tingginya lebih dari 2 meter. Ada begitu banyak ras di Gunung Huangquan. Penatua Zulong berkata bahwa Gunung Huangquan berasal dari Tianwei. Tempat seperti apa Tianwei? Apakah ada banyak ras? Apakah ras untuk hegemoni? Pikiran Luming penuh dengan pikiran dan pikiran. Dia sangat penasaran dengan Tianwei itu. Aku memiliki esensi Jiulong, dan aku telah mengolah tubuh pertarungan roh naga. Sebelum itu, aku telah memurnikan beberapa inti naga. Aku juga memiliki roh naga yang kuat, jadi aku bisa dengan mudah menjadi manusia naga. Memikirkan hal ini, mata Luming berbinar. Jika dia mengubah penampilannya menjadi Jackie Chan, dia akan bisa bekerja di Kerajaan Naga. Segera, tubuh Luming berubah dengan cepat. Dahinya, tumbuh 2 tanduk naga, badannya, muncul beberapa sisik, ada ekor panjang yang tumbuh di sana. Dan tubuhnya seperti 2 kacang polong naga, nafas naga itu sangat kuat. Haha. Luming tersenyum, lalu berjalan angkuh di jalan. Di jalan, makhluk dari ras lain, ketika mereka melihat Luming, terlihat kagum. Di Kerajaan Naga, meski ada banyak ras, mereka juga hierarkis. Tidak diragukan lagi bahwa manusia naga harus dihormati dan menikmati keistimewaan kemanapun mereka pergi. Pergi, ke ibu kota Kerajaan Naga. Luming tersenyum dan terbang ke Kerajaan Naga. Beberapa hari kemudian, Luming datang ke ibu kota Kerajaan Naga. Luming berkeliaran di kerajaan orang-orang naga. Klan Dewa Jahat. Setelah berjalan beberapa saat,
mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, dan dia melihat klan Dewa Jahat. Klan Dewa Jahat ini terlihat sangat muda, dan kultivasinya pasti kurang dari 10.000 tahun. Itu harus menjadi salah satu Tianjiao dalam daftar umur panjang ras alien, hanya budidaya Kaisar Agung. Luming tersenyum dan langsung berjalan mendekat. Kamu, orang asing, berani menghina wanita cantik kami. Kamu mencari kematian. Luming memelototi alien itu dan melangkah ke arahnya. Apa? Orang asing ini bingung. Berlutut dan tertangkap dengan tangan di punggung. Luming menyeringai dan menamparkan masa lalu. Pihak lain kaget dan ingin melawan, tapi jaraknya terlalu jauh dari Luming. Dia langsung ditampar oleh Luming Yiba dan pingsan. Di sekitar, banyak orang naga memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Orang ini menghina kecantikan nagaku. Haruskah kita memberinya pelajaran? Cara Luming. Ya, ini pelajaran. Baru-baru ini, alien bermata tiga seperti itu sangat sombong. Ini pelajarannya. Ini pelajaran yang bagus. Aku berani menghina wanita cantikku. Menjijikkan. Bunuh dia. Seorang pria naga menangis. Luming tersenyum, lalu meraih alien itu dan menjauh dari sini. Setelah beberapa putaran, Luming datang ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Luming mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke tengah alisnya. Luming menggunakan metode pencarian jiwa untuk mencari jiwa orang ini dan mendapatkan informasi. Tubuh pria itu bergetar. Segera, Luming mendapat beberapa informasi berguna. Memang ada penguasa kerajaan surga bintang 6 di ras alien. Dia telah memenangkan perhatian kerajaan naga. Dia bekerja sama dengan kerajaan naga, memasuki tanah terkutuk, mencari harta karun, dan berbagi secara setara dengan kerajaan naga. Kali ini, ada 50 atau 60 master di kerajaan naga. Tidak sedikit di kerajaan surga. Beberapa bulan yang lalu, ras alien memasuki tanah kutukan, tetapi menemui kesulitan. Ada bahaya dan rintangan di tanah terkutuk, dan kemajuan ras alien sangat lambat. Selama periode waktu ini, kami telah mencoba menaklukkan tanah terkutuk. Apalagi di beberapa daerah yang telah ditaklukkan, ras alien telah mendapatkan banyak harta. Ini belum ditaklukkan, oke. Mata Luming cerah. Tanah terkutuk belum sepenuhnya rusak, tetapi ada banyak harta karun di tempat yang rusak itu. Ini menunjukkan bahwa tanah terkutuk ini, yang belum dijelajahi oleh manusia, pasti banyak untungnya. Luming telah memutuskan bahwa dia harus menjelajahi tanah kutukan. Menyentuh. Luming melambaikan tangannya, dan sebuah energi meledak, membunuh alien ini, dan kemudian api, mengubah pria ini menjadi abu. Kemudian Luming pergi ke tanah terkutuk. Tanah terkutuk itu berada tepat di sebelah barat ibu kota kerajaan naga, di antara pegunungan. Segera, Luming datang ke tempat itu. Ada banyak orang naga yang kuat yang menjaga pegunungan. Namun, melihat Luming juga manusia naga, orang-orang naga itu mengira mereka adalah bangsanya sendiri, jadi mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, penduduk asli Gunung Huangquan tidak bisa memasuki tanah terkutuk itu. Luming dengan mudah melintasi pegunungan, ke tempat tujuan. Di antara gunung-gunung tersebut, terdapat sebuah kastil. Kastil tersebut meliputi area yang sangat luas. Ini adalah tanah kutukan. Di dekatnya, ada banyak manusia naga berkeliaran dan menunggu. Bab 2484, Subscribe Penatua. Luming melewatinya dengan angkuh, dan orang-orang naga itu tidak terlalu peduli. Luming berkeliaran di tepi untuk sementara dan tiba-tiba bergegas ke tanah terkutuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mencari kematian. Di tepi, orang-orang naga itu meraung. Orang-orang di akhirat telah dikutuk selama beberapa generasi. Mereka tidak bisa memasuki tempat-tempat terkutuk itu. Begitu mereka masuk, mereka akan jatuh. Di mata mereka, Luming sedang mencari kematian. Tapi kecepatan Luming tidak berhenti, lari, dan dalam sekejap mendekati kastil. Tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Orang-orang naga saling memandang. Menurut pengalaman mereka, selama mereka dekat dengan area tertentu dari tempat terkutuk itu, mereka akan terkutuk dan jatuh di tempat itu. Namun, Luming lari ke kastil, tetapi tidak terjadi apa-apa. Palsu, sial, dia pasti palsu, berpura-pura menjadi manusia naga kita. Brengsek. Ketika orang-orang naga ini memikirkannya, mereka tahu bahwa Luming berpura-pura. Hanya orang-orang dari luar yang bisa memasuki tanah kutukan. Tapi mereka hanya bisa menonton, tidak berani mengejar. Kastil, besar, dengan pintu terbuka. Luming langsung masuk. Di belakang gerbang ada lorong, dalam dan gelap. Luming melambat dan bergerak maju dengan hati-hati, karena tanah terkutuk ini berbahaya. Namun, tidak ada bahaya dalam bagian ini. Saat Luming mendekati akhir, tidak ada yang salah. Namun, di pintu keluar lorong, ada dua alien yang menjaganya. Kamu. Ketika mereka melihat Luming, mereka tercengang. Karena Luming masih terlihat seperti manusia naga. Bisakah orang naga masuk ke sini?
jadi mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sua. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming langsung membunuhnya. Telapak tangannya seperti pisau dan dia memotongnya. Menyentuh. Dua raungan, dua klan alien langsung dibunuh oleh Luming, dan Luming bergegas lewat. Di belakang bagian itu ada platform besar. Di depan peron, ada dua jalan yang keduanya sangat lebar. Kedua jalan tersebut mengarah ke arah yang berbeda. Jalan di sebelah kanan, di depannya, gelap dan dipenuhi kabut darah. Itu tampak mengerikan. Di sisi kiri jalan juga terdapat kabut putih yang sangat luas, menghalangi pandangan, sehingga orang tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Di peron, ada lebih dari selusin orang asing duduk atau berdiri. Di perempatan sebelah kiri juga ada beberapa bule yang berdiri di sana. Itu hanya persimpangan di sebelah kanan. Tidak ada alien. Begitu Luming masuk, lebih dari selusin orang memandangnya serempak. Manusia naga. Tidak, itu pasti bukan manusia naga. Seseorang berpura-pura. Tidak peduli siapa dia. Tidak ada bau keluargaku. Itu pasti dari surga. Bunuh dia. Napas dingin mekar, suara dingin terdengar. Sua. Alien, dengan 4 tangan, adalah yang pertama membunuh Luming. Ras alien ini, dengan kultivasi kaisar 3 bintang, bisa dikatakan sangat kuat. Tapi yang dia temui adalah Luming. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya ungu dan emas, dan kekuatan dominasinya memadatkan senjata panjang dan menembakkannya. Luming tampaknya menusuk ke dalam kehampaan, tetapi ketika dia menusuk keluar, terdengar teriakan. Alien dengan 4 tangan muncul dari udara tipis, dan kepalanya telah ditusuk oleh Luming. Seorang kaisar bintang 3, langsung terbunuh dalam hitungan detik. Tidak, pria ini sangat kuat. Mari kita lakukan bersama. Membunuh. Di antara lebih dari selusin ras alien, kecuali beberapa yang pencapaiannya tidak cukup untuk kaisar surga, semuanya adalah pencapaian alam kaisar surga. Ada beberapa orang, sangat menakutkan. 2 kaisar bintang 4 dan 1 kaisar bintang 5. Luming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia akan keluar semua. Luming bermandikan cahaya ungu dan kemasan. Tombak bergetar dan menusuk beberapa tembakan berturut-turut. 2 kaisar surgawi bintang 4 langsung diterbangkan oleh Luming Zen dan memuntahkan darah. Dan kaisar bintang 5 itu, seluruh tubuh sok gila, bola balik. Luming sekarang dalam ayunan penuh, betapa sengitnya, kaisar bintang 5 bukanlah lawan. Tidak, pria ini bergandengan tangan. Tolong panggil Tuhanmu. Kaisar bintang 5 meraung. Panggil Tuhan. Beberapa orang asing, menjaga persimpangan di sebelah kiri, bergegas ke jalan saat ini. Membunuh. Luming, dipersenjatai dengan tombak panjang, sedingin pisau dan membunuh ras alien itu. Dengan sapuan tombak, beberapa ras alien tersapu, tulang dan tendon patah, dan jatuh di tempat. Brengsek. Kaisar bintang 5 meraung, dan di mata ketiga, sebuah batu kuning terbang keluar, mengeluarkan nafas yang kuat, dan langsung mengenai Luming. Apakah ini, seorang prajurit surgawi? Tidak, itu adalah senjata dunia tanpa nafas surga. Hati Luming tergerak. Batu Huang Mengmeng yang ditawarkan pihak lain adalah senjata yang setara dengan Tian Daobing dan senjata di Gunung Huangkuan. Itu diukir dengan susunan yang indah. Selama kamu memasukkan energi, kamu dapat mengaktifkannya. Ledakan. Luming mengguncang tombak dan menyapunya. Itu berhembus ke batu. Sepotong batu itu, terguncang untuk terbang keluar. Kaisar bintang 5 alien itu, juga oleh energi kuat Luming memukul bola balik berulang kali. Luming melangkah maju, dan tombaknya terus keluar. Puff, puff. Satu persatu, mereka mati di bawah senjata Luming. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, mereka yang berada di bawah Kaisar bintang 4 tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap mata, hanya ada 5 atau 6 orang. Ras alien lainnya, menunjukkan rasa takut, tidak berani melawan, berbalik dan lari. Mencari kematian. Saat ini, dari sisi kiri jalan, terdengar raungan marah. Kamu dapat melihat sosok besar bergegas keluar dari jalan, menggulung kabut putih, seperti badai. Orang-orang belum keluar, kemarahan nafas, telah menuju tekanan Luming. Kaisar bintang 6. Luming berbisik, tanpa rasa takut, melangkah maju, tombak emas ungu yang mengerikan menuju Kaisar alien bintang 4 untuk dibunuh. Alien itu, berjuang untuk menahan gerakan, memuntahkan darah, lengannya terbuka lebar, terluka parah. Tuanku, tolong. Orang asing itu berteriak. Beraninya kamu. Di dalam jalan, suara itu meraung. Membunuh. Luming sangat tegas. Dia membunuhnya lagi dan menghancurkan udara dengan tombaknya. Dia menembus Kaisar surga bintang 4 yang terluka dan membunuhnya di udara. Sua. Pada saat ini, cahaya pisau putih yang menyedihkan, terpotong dari persimpangan, kekuatannya luar biasa, momentum yang mengerikan, langsung ke wajah Luming. Begitu lengan Luming bergetar, tombaknya berubah arah dengan cepat, dan relnya ada di depannya.
Kapan? Getaran keras, Luming merasakan kekuatan kekerasan. Ke arahnya, Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Lalu, di perempatan itu, keluarlah sesosok tubuh besar, bersenjatakan pedang alien. Alien ini, 3 mata, memancarkan kecemerlangan dingin, tubuh memancarkan nafas yang kuat. Kaisar Bintang 6. Kemudian, sosok itu melintas, di sisi kiri jalan, keluar dari 5 atau 6 sosok, masing-masing ahli. 4 bintang. Luming melihat pencapaian pihak lain. 1 Kaisar Bintang 6, 4 Kaisar Bintang 5. Bab 2485. 1 Kaisar Bintang 6 dan 4 Kaisar Bintang 5 membentuk situasi pengepungan, mengepung Luming, dan kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti Luming. Sampah surga. Kaisar Bintang 6, mulut dingin. Ini adalah bangsawan alien, tinggi, bersisik ungu, memegang pedang, lebar dan besar, lebih tinggi dari orang biasa. Menyentuh. Sisi lain langsung menembak, tubuh besar, dalam sekejap, dekat dengan Luming, pedang besar itu tiba-tiba terpotong, ruang langsung meledak, momentumnya luar biasa. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya ungu dan emas cerah, yang merangsang kekuatannya secara ekstrim. Ketika kekuatan Luming mencapai ekstrim, dia tidak bisa terus mengubah wajahnya, menunjukkan penampilan aslinya. Bersenandung. Pistol liar itu bergetar dengan liar dan tersapu. Itu bertabrakan dengan pedang satu sama lain. Dengan raungan keras, Luming dipukul mundur lagi. Dia sekarang, bahkan jika wabah penuh, bukanlah lawan dari Kaisar Bintang 6. Ada celah besar di antara mereka masing-masing. Luming, ini kamu. Begitu Luming menunjukkan tubuh aslinya, pihak lain mengenali Luming. Bunuh dia. Mari lakukan bersama. 4 Kaisar Bintang 5 lainnya, juga meraung, menembak bersama. 5 Kaisar Surgawi Bintang 5 bergandengan tangan, dan gengsinya sangat mengerikan. Luming mengacungkan tombaknya dengan erat untuk menahan serangan itu. Namun, tubuh Luming masih mundur dan ki serta darah mengalir di tubuhnya. Membunuh. Kaisar Bintang 6, juga membunuh masa lalu, memotong pisau pucat. Luming tidak sulit untuk dihubungkan. Otot-ototnya bergetar. Dia bergerak 100 meter secara horizontal untuk menghindari serangan dari sisi lain, lalu bergegas ke sisi kanan jalan. Jalan tidak dijaga oleh orang lain. 5 orang kuat dari berbagai ras saling mengejar. Sua. Kecepatan Luming sangat cepat. Dalam sekejap, dia sampai di persimpangan, dan tanpa jeda, dia langsung menuju ke persimpangan. 5 ras alien, tapi berhenti. Haruskah kita mengejar atau tidak? Tanya alien Bintang 5. Tidak perlu dikejar. Jalan ini lebih berbahaya dan lebih sulit daripada yang di sebelah kiri. Anak laki-laki ini akan mati jika dia masuk. Pertahankan 2 orang di sini. Kami akan terus menyerang di sana. Jika ada berita di sini, segera beritahu aku. Keenam Kaisar Surgawi memerintahkan ras alien. Ya. Yang lainnya mengangguk. Setelah menunggu beberapa saat, mereka melihat bahwa Luming tidak keluar. Beberapa dari mereka kembali ke jalan di sebelah kiri, meninggalkan 2 orang yang menunggu di dekatnya. Luming memasuki jalan di sebelah kanan dan berjalan lurus ke depan. Jalan ini, dipenuhi kabut merah darah, menghalangi pandangan, tidak bisa melihat pemandangan di depan. Ras alien tidak mengejar kita. Sepertinya ada bahaya di sini. Luming berpikir. Dia memainkan 12 poin semangat, ditutupi oleh kekuatan dominasi, memegang senjata liar, selangkah demi selangkah, maju dengan hati-hati. Ini lebih dari 10 mil di depan. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian naga. Ya, itu nyanyian naga. Apakah ada naga sungguhan di sini? Luming memiliki beberapa keraguan. Pindah. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga menjadi semakin keras. Tiba-tiba, kabut berbalik. Di kabut, 2 lampu merah darah muncul, seperti 2 putaran bulan darah. Kemudian, seekor naga asli yang sangat besar muncul di kabut darah. Naga sungguhan, merah darah, menatap mata merah darah, penuh pembunuhan dingin. Mengaum. Naga sungguhan, ada naga sungguhan. Luming tidak yakin. Di sini, tapi Gunung Huangquan, dari langit. Di surga, Zulong disebut sebagai nenek moyang dari semua naga sungguhan. Dengan cara ini, bukankah hanya ada naga sungguhan di surga? Apakah ada naga sungguhan di langit? Jadi argumen bahwa Zulong adalah nenek moyang dari semua naga asli terbuka untuk dipertanyakan. Tidak, ini bukan entitas, ini virtual. Kemudian, mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa naga asli tampak seperti entitas, tetapi tidak ada nafas kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, itu dibentuk oleh semacam energi. Mengaum. Begitu naga asli melihat Luming, dia meraung dan membunuh Luming. Kaisar 1 bintang. Begitu naga asli dimulai, Luming menilai bahwa pihak lain setara dengan budidaya seorang kaisar bintang. 1 bintang kaisar surga bukanlah lawan Luming.
Saat Luming menembak, dia mengalahkan naga asli. Namun, setelah naga asli dikalahkan, itu berubah menjadi aliran energi, melayang mundur, dan kemudian memadat menjadi entitas. Mengaum, mengaum. Kemudian, ada lebih banyak raungan, kabut darah di antara, dan ada naga asli berwarna merah darah. Nafasnya kuat dan lemah, tetapi yang terlemah adalah Kaisar Satu Bintang. Yang terkuat telah mencapai Kaisar Bintang 3. Begitu naga sungguhan ini melihat Luming, mereka meraung ke arah Luming. Luming, bersenjatakan tombak liar, membunuhnya. Tombak itu bergetar dan menusuk serangkaian tombak, yang menembus kepala naga asli ini dan mengalahkan mereka. Tapi begitu naga asli ini dikalahkan, mereka langsung berkumpul dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Membunuh. Luming bergegas masuk dan masuk. Namun, dia menemukan bahwa semakin banyak naga asli yang muncul. Selain itu, ada lebih dari 20 naga sungguhan di alam Tian di bintang 4 yang mengelilingi Luming. Mengapa ada begitu banyak naga sungguhan? Apakah ini roh naga? Luming menebak. Lebih dari 20 naga sungguhan terus-menerus menyerang Luming. Setelah dikalahkan oleh Luming, mereka keluar lagi. Namun, Luming akhirnya menemukan bahwa naga asli ini akan menjadi lebih lemah setelah dikalahkan setiap saat. Bukan tidak mungkin untuk membunuh sepenuhnya. Selama kamu membunuh beberapa kali lagi, kamu masih bisa membunuhnya. Tombak Luming terus bergetar, dan tombak yang cerah dan tajam terus meledak, yang akan meledakkan naga sungguhan ini. Dengan baik. Saat itu, wajah Luming berubah. Dia merasa ada perubahan pada Jiulong Sending, yang masih berada di lautan pengetahuannya. Jiulong Sending tidak berubah sedikitpun sejak menghabiskan energi lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang, ada perubahan. Apakah ini terkait dengan naga asli ini? Luming tidak mau memikirkannya, tetapi memanggil tripod naga. Bersenandung. Begitu tripod Dewa Jiulong keluar, itu bergetar hebat. Ukiran naga asli pada tripod memancarkan cahaya terang. Naga asli di atas tripod sepertinya selamat. Mengaum. Kemudian, di atas tripod Dewa Jiulong, terdengar suara nyanyian naga yang ganas. Kemudian, bayangan Jiulong muncul, membuka mulutnya dan meraung. Kekuatan menelan yang mengerikan keluar dari mulut bayangan virtual Jiulong. Naga asli berwarna merah darah itu, menunjukkan ketakutan dan ratapan, tetapi pada saat berikutnya, naga asli berwarna merah darah ini berubah menjadi lampu merah dan terbang ke mulut Kowloon dan menghilang. Lebih dari 20 naga asli berwarna merah darah berturut-turut, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, semuanya ditelan oleh Jiulong Suying. Bersenandung. Tripod Dewa Jiulong, getaran keras, permukaan atas, memancarkan nafas yang kuat. Luming sangat gembira saat Jiulong Sending dihidupkan kembali. Bab 2486. Luming tak menyangka bahwa Jiulong God Tripod melahap naga asli berwarna merah darah ini, dan benar-benar pulih, mengirimkan fluktuasi yang kuat. Meski dibandingkan dengan masa kejayaan aslinya, masih banyak perbedaannya, tapi juga sangat menakjubkan. Haha, naga asli berwarna merah darah ini sebenarnya berguna untuk tripod Dewa Jiulong. Jika kamu memiliki lebih banyak akan mendapat manfaat lebih baik. Luming tertawa. Baru saja dia sangat tertekan karena naga asli berwarna merah darah ini. Sekarang dia ingin memiliki lebih banyak. Pikir Luming, singkirkan tripod 9 Dewa Naga, dan lanjutkan. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga terus menyebar. Dengan pendalaman Luming, naga asli berwarna merah darah muncul terus-menerus, dan jumlahnya terus meningkat. Selain itu, kultivasi menjadi semakin kuat. Di belakang, kerajaan surga bintang 5 muncul secara tak terduga. Namun, ketika Luming memanggil tripod Dewa Jiulong, dia langsung melahap naga asli berwarna merah darah. Jika satu tidak bisa, dua akan dipanggil. Jalan ini sangat panjang. Luming berjalan ribuan mil sampai akhir. Luming, bagaimanapun, telah memulihkan beberapa tripod Jiulong. Di ujung jalan ada gurun besar. Di tengah gurun, ada puncak gunung yang sangat besar. Mengaum, mengaum. Nyanyian naga bergema di seluruh dunia. Sangat banyak. Luming tertegun. Di atas merah, dia melihat naga sungguhan. Sekilas, aku tidak tahu berapa banyak. Nafasnya tidak kuat atau lemah, ada yang Kaisar 1 bintang, bahkan ada yang mencapai Kaisar bintang 6. Luming tidak terkejut tapi senang. Di mata Luming, begitu banyak naga asli berwarna merah darah adalah harta karun. Naga asli berwarna merah darah ini, bagi yang lain, hanyalah membunuh bintang. Misalnya, untuk ras alien, itu adalah bintang pembunuh yang mengerikan. Alien itu, yang terkuat hanya Kaisar bintang 6, jika terburu-buru ke sini, aku khawatir hanya ada satu cara untuk mati. Pantas saja jalan di kanan tidak ada ras alien. Sangat berbahaya, hahaha. Memikirkan hal ini, Luming tertawa. Di mata Luming, naga asli ini semuanya adalah tonik, suplemen dari Jiulong Sending.
Jika Jiulong Sending dihidupkan kembali sepenuhnya, kekuatan Jiulong Sending akan benar-benar pecah dengan kultivasi Luming saat ini. Naga asli berwarna merah darah itu, melihat Luming, meraung dan membunuh ke arah Luming. Luming tertawa dan bergegas ke masa lalu. Pada saat bergegas keluar, sebuah tripod besar terbang keluar dari alisnya. Sebanyak 9 tripod, semuanya melayang keluar, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, lalu memadatkan sosok Jiulong, membuka mulutnya, dan mengeluarkan kekuatan menelan yang kuat. Kekuatan menelan menutupi darah naga asli berwarna merah. Mereka yang berada di bawah Kaisar Langit Bintang 6 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka langsung diubah menjadi cahaya merah darah, yang terbang ke mulut bayangan virtual Jiulong dan berubah menjadi energi untuk merangsang tripod Dewa Jiulong. Pada 9 tripod Dewa Jiulong, semuanya memancarkan cahaya, dan nafas menjadi semakin kuat. Patung berbentuk naga di atasnya tampak hidup. Segera, naga asli berwarna darah di daerah ini ditelan. Luming segera pindah ke tempat lain untuk melahap naga asli berwarna darah di daerah lain. Jika orang asing tahu bahwa Luming sangat senang masuk ke sini, dia akan sangat marah. Luming terus berlari, menelan naga sungguhan di sini. Dalam beberapa jam, Luming telah menelan lebih dari setengah naga asli berdarah di sini. Alasan mengapa butuh beberapa jam adalah karena naga asli berdarah, yang setara dengan kerajaan bintang 6 Kaisar Langit, memiliki beberapa perlawanan dan sulit untuk dihadapi. Ledakan. Saat Luming akan terus mengendalikan naga itu, gunung di tengah gurun tiba-tiba bergetar. Kemudian, itu memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga keluar dari gunung, bumi berguncang. Ada naga sungguhan di gunung ini. Tunggu sebentar, gunung ini bukan makam besar. Ini makam naga sungguhan. Luming tidak bisa tidak menebak. Dan semakin kamu melihat, semakin kamu terlihat. Kemungkinan besar ada naga sungguhan yang sangat kuat yang terkubur di gunung ini. Bertahun-tahun setelah kematiannya, jiwa naga memancar keluar dan berubah menjadi naga asli berwarna merah darah. Sangat mungkin. Jiulong Sending dihidupkan kembali setelah menelan roh naga ini. Mengaum. Gunung, nyanyian naga semakin keras, dan kemudian, dipenuhi dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, naga asli merah darah yang besar, bergegas keluar dari gunung, memancarkan nafas yang kuat dan menakjubkan. Kaisar Surga Puncak Bintang 7. Mata Luming membeku. Naga asli berwarna merah darah ini, mengirimkan nafas, telah mencapai puncak surga, sangat menakutkan. Aku tidak tahu berapa tahun setelah kematian, hanya sisa jiwa naga yang bisa mencapai puncak surga. Naga asli ini bukanlah eksistensi yang kuat di alam dewa perang sebelum dia mati. Luming menebak bahwa dia memiliki lidah dalam kegelapan. Mengaum. Pada saat ini, bayangan virtual Jiulong juga mengaum, dan 9 tripod Dewa Jiulong memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Bayangan virtual Jiulong langsung menuju puncak naga merah darah kerajaan surga. Naga asli berwarna merah darah itu juga bergegas ke bayangan virtual Jiulong. Dua naga raksasa terjerat di udara, pertempuran sengit. Kekuatan naga yang luas menyebar ke segala arah. Naga asli berwarna merah darah lainnya merangkak di tanah, tidak berani berubah sama sekali. Kedua naga itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semangat juang Jiulong tidak sekuat semangat naga. Sepertinya roh naga itu tidak begitu kuat. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertempuran ini adalah perang yang berlangsung lama. Karena begitu darah merah naga asli dikalahkan, itu akan memadat lagi. Namun, setiap kali pihak lain dikalahkan, Jiulong akan mengambil kesempatan untuk melahap beberapa roh naga pihak lain. Namun, ada aliran roh naga yang tak ada habisnya ditambahkan ke gunung. Oleh karena itu, naga asli berwarna merah darah selalu dalam kondisi puncak, bertarung dengan Jiulong. Pertarungan ini berlangsung sebulan penuh. Luming terdiam, jadi dia hanya berlatih di satu sisi. Namun, setelah sebulan bertarung, bayangan virtual Jiulong akhirnya menang. Karena, di gunung itu, tidak ada jiwa naga yang bisa ditambahkan. Setiap kali pihak lain dikalahkan oleh Jiulong dan melahap sebagian darinya, dia akan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, naga asli dikalahkan oleh Jiulong, dan kemudian berubah menjadi gumpalan kecemerlangan, yang sepenuhnya ditelan oleh Jiulong. Bersenandung. Setelah menelan naga asli, tripod Dewa Jiulong bergetar hebat, dan nafas mencapai puncaknya. Jiulong Sending sudah pulih sepenuhnya. Luming dapat mengendalikannya dengan satu pikiran. Kekuatan teror. Luming mengendalikan tripod Dewa Jiulong dan merasakan kekuatan darinya. Luming sangat gembira. Dia merasa bahwa jika dia mengendalikan 9 tripod Dewa Jiulong pada saat yang sama, dia mungkin dapat meledakkan kekuatan Kaisar tertinggi surga. Luming sangat gembira, artinya, dengan tripod Dewa Jiulong di tangan, dia bisa bertarung melawan Kaisar Puncak Surga. Lanjutkan. Luming mengendalikan Jiulong Sending dan terus melahap sisa darah naga merah. Segera setelah itu, naga asli berwarna merah darah di tanah kosong ditelan oleh tripod Dewa Jiulong, dan tidak ada yang tersisa.
Bab 2487. Ada juga jalan tepat di seberang gurun. Ini berjalan lurus ke depan. Aku tidak tahu harus kemana. Tanpa ragu, Luming menginjakkan kaki di jalan. Dia memiliki banyak kepercayaan diri. Sekarang, dengan bantuan tripod Dewa Jiulong, dia tidak takut bahkan saat bertemu puncak. Sekarang, satu-satunya ancaman bagi Luming adalah kekuatan yang tak terkalahkan dan keberadaan Wu Senjing. Tapi jumlahnya terlalu sedikit. Keberadaan alam Wu Sen sekarang hanyalah nenek moyang dari ras alien dan nenek moyang naga. Dan jumlah Kaisar Wu yang kuat tidak banyak. Seperti kekacauan Kaisar Zun, tidak menghancurkan Kaisar Zun, semuanya jatuh. Karakter ini, setengah kaki kerana Dewa Perang, Surga, Dewa Jahat bertambah, tidak banyak. Menurut pengetahuan Luming, kali ini, tidak ada sosok seperti itu di surga dan Dewa Jahat yang harus dijaga di luar. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Luming tidak yakin apakah ada orang seperti itu dalam kegelapan. Sepanjang jalan, tapi jalan selanjutnya, tidak ada bahaya, tenang. Luming setidaknya telah melakukan perjalanan ribuan mil. Luming terdiam. Dari luar, meski kastilnya besar, tidak terlalu berlebihan. Setelah masuk, dia menemukan bahwa ruang interiornya luar biasa. Aku khawatir teknologi luar angkasa digunakan. Ribuan mil kemudian, jalan menyempit dan hanya beberapa orang yang bisa lewat berdampingan. Setelah perjalanan panjang, mata Luming berbinar karena sebuah pintu muncul di depannya. Ini sudah berakhir. Luming melangkah maju dan bergegas ke pintu dengan bantuan Jiulong Gatling. Di belakang gerbang, ada aula yang luas, aula yang penuh dengan cahaya yang indah. Luming tertegun. Sumber cahaya di aula adalah sekelompok cahaya. Di aula, ada sekelompok cahaya, setiap kelompok cahaya menyilaukan, setiap kelompok cahaya di dalam, ada harta karun. Ya, itu adalah harta karun. Kebanyakan dari mereka adalah tentara. Beberapa di antaranya adalah cincin penyimpanan, atau gelang penyimpanan. Semuanya adalah harta karun. Ada ratusan dari mereka. Haha, ha, ha, ha. Luming sangat gembira, lalu terbang untuk menangkap cahaya. Sua. Tetapi ketika Luming mendekati cahaya itu, seolah-olah secara spiritual, terbang menjauh. Yah, jika kamu ingin pergi, jangan pikirkan itu. Luming tersenyum lembut, ototnya bergetar, dan tubuhnya meledak. Di jalan dominasi, dia mengembunkan tangan besar dan meraihnya ke arah cahaya. Kali ini, cahayanya tidak bisa terbang, dan Luming meraihnya di tangannya. Namun, setelah menangkap resimen ringan, Luming tidak mengeluarkan tentara di dalamnya, karena diblokir. Resimen ringan tampaknya terdiri dari susunan di atas. Tidak mudah mengeluarkan harta karun di dalamnya. Perbaiki untukku. Luming mematahkan kekuatan dominasi dan mulai menyempurnakan kelompok cahaya. Untungnya, pertahanan resimen ringan tidak begitu kuat. Beberapa menit kemudian, Luming terbuka dan tombak panjang seperti tentara jatuh ke tangan Luming. Hanya setara dengan prajurit kaisar. Luming memeriksa dan kecewa. Tombak ini hanya setara dengan tentara kaisar agung, dan tidak ada gunanya bagi Luming. Namun, ada baiknya mengeluarkannya dan memberikannya kepada orang lain. Luming mengambilnya. Kemudian, Luming mengambil kelompok cahaya lainnya. Di resimen ringan ini, dia juga seorang prajurit dan pedang. Setelah ditangkap oleh Luming dan disempurnakan selama beberapa menit, Luming mengeluarkan pedangnya. Itu setara dengan prajurit surga. Kali ini, Luming sangat gembira. Pedang perang ini sebenarnya setara dengan senjata surgawi. Itu penuh dengan lapisan susunan aneh. Luming menyuntikkan energi, mengayunkan pedangnya, dan meledakkan kekuatannya yang luar biasa. Itu setara dengan senjata tentara surga, tetapi itu sangat berharga. Sejauh ini, Luming belum menerima banyak senjata. Bahkan jika Luming tidak menggunakannya, mengeluarkannya dan memberikannya kepada Kaisar Surga dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur sisi surga ini. Setelah mendapatkan prajurit perang tingkat Tian Daobing, hati Luming panas dan terus menangkap resimen ringan lainnya. Selanjutnya, Luming menangkap lusinan gugusan cahaya berturut-turut. Namun, jumlah tentara Tian Dao tidak terlalu banyak. Namun, ada lebih dari 30 resimen ringan, dan ada juga 5 tentara Tian Dao. Hampir semua yang lain berada di level prajurit kaisar. Selain itu, cincin dan gelang penyimpanan itu sebagian besar terbuat dari batu suci. Banyak batu suci. Lu berbaur sedang mekar. Itu benar-benar terjadi kali ini. Di 30 resimen Dao Guang aneh, ada 5 senjata Tian Daobing. Luming sangat puas. Ada ratusan resimen ringan di sini. Bukankah ada lusinan senjata Tian Daobing? Ini akan menakut-nakuti orang sampai mati. Selain itu, sejumlah besar batu suci, Luming setelah sekian lama, tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Luming lebih bersemangat untuk mengumpulkan cahaya.
Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Aula. Dewa jahat. Mereka semua adalah dewa jahat yang ditemui Luming sebelumnya. Nampaknya setelah sekian lama berusaha, kelompok alien ini akhirnya berhasil melewati jalan di kiri, 2 jalan di kiri dan 2 jalan di kanan, akhirnya menuju ke aula ini. Begitu dewa-dewa jahat ini melihat kelompok-kelompok cahaya di aula, mata mereka meledak dengan kecemerlangan yang membara. Begitu mereka melihat Luming, kecemerlangan yang berapi-api berubah menjadi kesempatan membunuh yang dingin. Ini Luming, sialan, dia belum mati. Kaisar bintang 6 alien itu mengaum. Luming memasuki jalan di sebelah kanan, tetapi dia tidak mati, dan masuk ke sini lebih awal dari mereka. Mereka bingung. Tapi sekarang, mereka tidak banyak berpikir, karena mereka melihat Luming mengumpulkan harta itu, dan mata mereka merah. Mereka telah bekerja keras selama beberapa bulan. Mereka telah mengerjakan harta karun ini. Bunuh dia. Kaisar bintang 6 dari ras alien minum dengan dingin, memegang pedang, dan memimpin untuk membunuh Luming. Pisau dingin memotong ke arah Luming. Di saat yang sama, kelompok alien lainnya juga menyerang Luming dan ingin membunuhnya. Awalnya, aku ingin mengumpulkan harta karun ini dan menemukan kamu. Sekarang kamu dapat mengirimkannya sendiri, jadi aku akan mengirimkannya kepada kamu di jalan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan hatinya bergerak, dan 9 tripod Dewa Jiulong terbang keluar. Bersenandung. Tripod Jiulong God bergetar, mengirimkan napas teror, menuju puluhan alien penindasan. Tidak baik. Merasakan kekuatan tripod Dewa Jiulong, alien di kerajaan surga bintang 6 itu terkejut. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan mengubah serangan menjadi pertahanan. Tapi alien lain tidak bereaksi secepat itu. Ledakan. Ketika tripod Dewa Jiulong dibombardir, tubuh orang-orang asing yang lemah dalam kultivasi itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan Kaisar bintang 5 terkoyak oleh kekuatan besar Jiulong Sending dan jatuh di tempat. Hanya Kaisar bintang 6 itu, yang tidak jatuh, tetapi juga terluka parah, memuntahkan darah dan mundur. Jiulong Sending dan Jiuzun meledak bersamaan, tetapi kekuatannya setara dengan puncak Kaisar Agung. Bagaimana ras alien ini bisa menolaknya? Melarikan diri. Kaisar bintang 6 alien itu, tidak mau, berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah larut. 9 tripod besar, membesar dengan cepat, menekan 8 sisi, dan menyelubungi mereka di dalamnya. Tidak. Orang lain meraung, dan pedang mereka ditebas dengan ratusan bilah. Bab 2488. Ras alien ini sangat kuat. Kultivasi Kaisar bintang 6 dan pedang di tangannya juga merupakan prajurit surgawi. Namun, Jiulong Sending bukanlah prajurit surgawi biasa. Zulong memberitahu Luming bahwa tripod Dewa Jiulong dibuat oleh Zulong dengan bantuan Jiulong. Butuh usaha keras dari Zulong dan Jiulong. Pada akhirnya, Jiulong menggunakannya untuk menekan lorong. Itu jauh lebih kuat daripada prajurit surgawi biasa. Bahkan, sudah melampaui ruang lingkup Tiandaobing. Kapan? Pedang Kaisar bintang 6 dari ras alien terus-menerus memotong bagian atas tripod Dewa Jiulong, dengan percikan api yang ditembakkan kemana-mana dan terus bergetar. Namun, setiap kali dia bertabrakan dengan tripod 9 Dewa Naga, tubuh Kaisar Langit bintang 6 alien akan bergetar, dan kekuatan yang kuat membombardirnya, membuatnya menderita pukulan berat. Setelah ratusan tabrakan, puff! Sisi lain memuntahkan darah, tubuh muncul garis retakan, darah merembes keluar. Luming, kali ini, leluhur suci kita, dan leluhur suci yang membunuh hati, pasti akan dapat pulih ke puncaknya. Ketika saatnya tiba, surga akan hancur, dan kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kaisar alien meraung. Hibur dirimu dan pergilah ke jalan. Luming acuh tak acuh dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tripod naga dan membombardirnya secara bergantian. Akhirnya, Kaisar bintang 6 alien, akhirnya tidak dapat melawan, tubuhnya retak, dan kemudian meledak, tubuh dan roh dihancurkan. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan gelang itu. Alih-alih mengumpulkan harta, Luming bergegas ke saluran tempat ras alien baru saja masuk. Pertama bunuh semua negara asing, lalu kumpulkan harta dengan nyaman. Datanglah ke bagian itu, sebenarnya juga ada naga asli berwarna merah darah yang berkeliaran. Namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jalan di sebelah kanan, dan tidak ada yang terlalu kuat. Tidak heran jika ras alien itu bisa menerobos. Luming tidak sopan. Dia mengendalikan tripod naga dan melahap semua naga asli berwarna merah darah. Di sepanjang jalan ini, ketika aku keluar, aku melihat masih ada beberapa orang asing yang menjaga di sana, semuanya dibunuh oleh Luming. Kemudian Luming kembali ke aula dan mulai mengumpulkan cahaya. Setelah beberapa hari, Luming akhirnya mengumpulkan semua harta di kelompok cahaya. 35 senjata tingkat Tiandaobing, yang lainnya adalah prajurit Kaisar Agung, dan ada sejumlah besar batu dewa. Luming tidak langsung ke intinya.
Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk jangka waktu tertentu. Secara khusus, 35 keping harta di tingkat Tian Daobing akan menimbulkan kehebohan jika dikeluarkan. Gunung Huangquan, meski berbahaya, juga disertai dengan kebetulan. Lu Ming menghela nafas. Entahlah, Xiao Qing, Pao Pao Pao, dan Huang Ling. Bagaimana kabar mereka? Lu Ming memikirkan Xian Yanxing dan istrinya, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Dunia kiamat ini sangat berbahaya. Tidak hanya menghadapi alien, tapi juga menghadapi dunia yang kuat, ceroboh, ada resiko jatuh. Xian Yanxing dan, untungnya, keduanya tiba di kerajaan surga. Namun, Pao Pao Pao, Long Chen, Huang Ling, Del, semuanya rendah dalam kultivasi, dan ada dua muridnya. Jika mereka bertemu dengan kaisar surga satu sama lain, mereka akan berada dalam bahaya. Semua ini tergantung pada kesempatan. Gunung Huangquan yang luas sangat besar dan tak terbatas, yang sebesar 9 alam surga yang dijumlahkan. Negara besar dan kecil, pasukan, sebanyak ratusan. Selain itu, ada area hutan belantara yang luas. Banyak area hutan belantara yang tidak dapat diakses, tetapi ada juga tempat terkutuk. Satu sisi danau besar, di dalam air danau, gelap gulita, mengirimkan roh jahat yang mencengangkan. Sesosok tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah Xian Yanxing. Dengan senyum di bibirnya, Xian Yanxing keluar dari danau dan menghilang. Di tempat lain, di antara pegunungan tiba-tiba terbelah, dan puing-puing memercik dan asap memenuhi. Ketika asap dan debu berjatuhan, arah gunung terbelah, muncullah sebuah makam besar dan tak tertandingi, memancarkan tekanan yang sangat besar. Dari puing-puing muncul sosok. Hahaha, aku tahu ada makam besar di sini. Harta karun di dalam makam itu milik yang ini. Sosok itu meledak ke dalam makam dengan tawa. Di arah lain, ada medan yang aneh, tanah di sini, penuh saluran ini terhubung, seperti jenderal sarang lebah. Dua sosok muncul di sebuah lorong. Kedua sosok ini adalah dua murid Lu Ming, Lu Xiangxiang, dan Ouyang Moli. Aku tidak menyangka ada tempat kutukan di pegunungan liar. Kakak perempuan bela diri, apakah kita ingin turun dan melihat-lihat? Ouyang Moli bertanya. Untungnya, mereka bertemu segera setelah memasuki Gunung Huangquan. Karena aku di sini, tentu saja aku akan masuk. Lu Xiangxiang berkata, "Wosh." Di sini, di gua-gua seperti sarang lebah itu, tiba-tiba embusan angin, daya tarik yang mengerikan, menyembur keluar. Tidak baik. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Mereka terguling ke dalam gua oleh kekuatan ini. Tempat lain, banyak orang, bertualang, ke beberapa tempat yang indah. Orang-orang di Gunung Huangquan tidak bisa masuk ke tempat-tempat ini. Mereka bertemu dengan beberapa penguasa puncak naga dan menjelajahi langit dan bumi bersama. Tentu saja ada juga nasib buruk, bertemu dengan ras asing, dibunuh oleh alien yang kuat. Atau mereka dibunuh oleh orang kuat setempat di Gunung Huangquan. Tentu saja, ada juga ras alien, mereka yang telah dibunuh oleh para ahli di surga seperti Lu Ming. Setelah memasuki Gunung Huangquan, banyak ras alien telah terbunuh. Setelah mengumpulkan semua harta, Lu Ming berkeliaran di sekitar aula. Ada beberapa gerbang di sekitar aula. Ada dua gerbang, yang sebelumnya dimasuki Lu Ming dan Lu Ming. Lainnya, Lu Ming menjelajah satu persatu. Namun, gerbang ini mengarah ke aula samping lain yang tidak memiliki panen. Segera, ada gerbang terakhir yang tersisa, dan Lu Ming belum menjelajahinya. Lu Ming masuk dan datang ke aula kecil. Aula ini juga kosong, hanya sebuah patung. Melihat patung itu, mata Lu Ming berbinar. Karena patung itu seperti dua kacang polong sebelum sisa-sisa Lu Ming di Feng Mingguo. Selain itu, patung ini juga memancarkan rasa dominasi yang kuat, yang berkali-kali lebih kuat dari kerajaan Feng Ming. Apakah ada patung seperti itu di setiap tanah terkutuk? Mata Lu Ming sangat panas. Bagi Lu Ming, arti dominasi pada patung itu lebih berharga dari apapun. Itu bisa membuat pemahaman Lu Ming tentang cara dominasi dengan cepat semakin dalam. Memahami. Lu Ming duduk bersila tepat di bawah patung dan mulai mengerti. Lu Ming menjalankan dominasi dan beresonansi dengan patung itu. Pada patung itu, ada rasa dominasi yang kuat yang menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming memahaminya dengan hati-hati. Makna dominan pada patung ini jauh lebih kuat daripada di kerajaan Feng Ming. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Pemahaman Lu Ming memakan waktu 2 tahun. Bab 2489. Dalam 2 tahun, Lu Ming telah sepenuhnya memahami arti dominasi pada patung ini. Pemahaman Lu Ming tentang cara dominasi telah meningkat pesat. Tapi Lu Ming merasa bahwa dia masih sedikit kekurangan untuk menembus Kaisar Bintang 5.
Meski makna dominan pada patung ini sangat kuat, namun lebih kuat daripada Feng Ming. Namun, dengan munculnya ranah, setiap langkah terobosan menjadi lebih sulit, dan persyaratannya lebih tinggi. Ketika makna dominasi pada patung itu dipahami sepenuhnya, patung itu, seperti yang ada di kerajaan Feng Ming, retak dan penuh dengan retakan. Akhirnya meledak. Itu meledak. Lu Ming menantikannya. Di kerajaan Feng Ming, patung itu meledak. Namun di bawah patung itu, ada buah merah api yang tumbuh di bawahnya. Setelah Lu Ming memperbaikinya, tubuhnya langsung menerobos. Kali ini, apa yang akan terjadi? Tidak ada apa-apa. Ketika Lu Ming naik untuk melihatnya, dia menemukan bahwa di bawah patung itu, ada lantai datar, dan tidak ada apa-apa. Lu Ming tidak berdamai. Dia mencari di daerah itu dengan hati-hati, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Aku serakah. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Tampaknya di bawah patung kerajaan Feng Ming, ada buah merah api yang tumbuh, yang murni tidak disengaja. Terlebih lagi, panen kali ini luar biasa, dan Lu Ming juga puas. Sudah lebih dari 2 tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming tersenyum dan pergi dari sini. Setelah sampai di peron di luar, pikiran Lu Ming tergerak. Tubuhnya dengan cepat berubah, dan akhirnya berubah menjadi keluarga kerajaan klan dewa jahat berkepala ungu. Mata ketiga muncul di tengah alisnya. Lu Ming melangkah keluar dari tanah terkutuk ini. Di luar tanah kutukan, sekelompok manusia naga masih ada. Keluar. Setelah melihat Lu Ming, sekelompok orang naga datang ke roh. Lagi pula, ini sudah 2 tahun. Tidak ada gerakan di tanah kutukan. Mereka mengira semua dewa jahat telah mati di dalamnya. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan dari itu? Setelah Lu Ming keluar, sekelompok orang naga mengelilinginya. Hadirin sekalian, kami telah menghadapi beberapa masalah pelik di masyarakat kami. Kami kekurangan tenaga kerja. Kami memiliki kelompok ahli lain dari keluarga kami. Aku ingin merawat mereka. Lu Ming Dao. Aku mengerti, kamu pergi. Orang-orang naga itu, yang meragukan keberadaannya, membiarkan Lu Ming pergi. Lu Ming dengan mudah meninggalkan tempat itu, lalu menemukan tempat tersembunyi, dan berubah menjadi manusia naga, berjalan angkuh ke ibu kota manusia naga. Di ibu kota Longren, Lu Ming mulai mengumpulkan banyak materi tentang tanah kutukan. Jika ada patung di setiap tanah terkutuk, itu akan berdampak besar pada Lu Ming. Mungkin baginya untuk mempraktikkan jalan dominasi ke tingkat yang sangat tinggi di gunung ini. Sekarang untuk Lu Ming, yang kurang adalah waktu. Lagi pula, kultivasi Lu Ming kurang dari 200 tahun, yang hanya sebagian kecil dari sebagian kecil bagi mereka yang telah berlatih selama ratusan ribu atau jutaan tahun. Perjalanan ke Gunung Huangquan ini, jika leluhur asing mendapatkan harta penyembuhan, dan luka orang suci asing serta leluhur pembunuh pulih, pertempuran terakhir yang menentukan akan datang. Sebelum itu, Lu Ming harus memanfaatkan waktu untuk meningkat pesat. Lu Ming menghabiskan 2 bulan di ibu kota kekaisaran orang naga dan membaca banyak buku kuno dan catatan tentang tanah terkutuk. Gunung Huangquan memiliki banyak kutukan. Beberapa di antaranya berada di beberapa tempat penting, seperti ibu kota Feng Ming dan ibu kota kerajaan naga. Di tempat-tempat ini, makhluk lokal Gunung Huangquan akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menjaga mereka. Namun, tempat-tempat terkutuk di alam liar itu terlalu jauh untuk dimasuki penduduk asli, dan jarang dikunjungi orang, sehingga sering dibiarkan begitu saja. Tujuan Lu Ming adalah mengutuk tempat-tempat liar ini. Ayo pergi ke Yan Mingshan. Lu Ming menetapkan tujuan, dan kemudian meninggalkan ibu kota kerajaan naga, lebih dari 100.000 li jauhnya. Lu Ming berubah menjadi tubuh nyata, dan kemudian memanggil 6 orang suci dari dunia kecil. Tuan Liu Sheng, selanjutnya aku akan pergi ke Yan Mingshan. Lu Ming berbicara tentang tujuannya. Ayo bergabung denganmu. 6 orang suci surga. Bagus. Lu Ming mengangguk, dan mereka semua bergerak bersama menuju gunung yang terbakar. Gunung Yanming, sangat terpencil, terletak di hutan belantara, hanya sedikit orang, tetapi ada tempat terkutuk, istana bawah tanah Yanming. Setelah terbang puluhan juta mil, orang-orang datang ke istana bawah tanah yang terbakar. Tapi begitu mereka masuk, mereka diserang. Di istana bawah tanah ini, ada semacam boneka dengan api di mana-mana, yang sangat kuat. Semua jalan melalui. Istana bawah tanah ini seharusnya tidak digerebek. Orang-orang telah memperoleh banyak hal baik, tetapi dibandingkan dengan panen Lu Ming di kerajaan naga, jumlahnya sangat sedikit. Di kedalaman istana bawah tanah ini, Lu Ming melihat patung lain. Apa asal-usul pemilik patung itu? Ada patung di setiap tanah terkutuk. Apakah itu penguasa Gunung Huangquan? Lu Ming menebak. Apalagi, ada rasa dominasi yang kuat pada patung ini. Namun, dibandingkan dengan patung di kutukan kerajaan naga, Lu Ming membutuhkan waktu untuk memahami sepenuhnya. Patung itu rusak, dan tidak ada apa-apa di bawahnya. Setelah itu, mereka meninggalkan istana bawah tanah Yanming untuk kutukan berikutnya.
Dalam beberapa hari berikutnya, Luming dan istrinya berkeliaran di sekitar tempat terkutuk di alam liar. Beberapa dari mereka telah mendapatkan sesuatu, tetapi beberapa dari mereka kosong. Jelas bahwa mereka telah dijarah. Namun, bagi Luming, setiap tanah terkutuk adalah tanah harta karun. Karena setiap tanah terkutuk memiliki patung. Liu Sheng Tianzun dan yang lainnya juga tahu bahwa patung semacam ini berpengaruh besar pada Luming, jadi mereka menunggu dengan sabar di setiap tempat terkutuk. Apalagi di beberapa tempat terkutuk, mereka juga bertemu dengan ras alien dan berperang melawan mereka. Namun, dengan kekuatan tempur Luming saat ini, mereka secara alami menyapu suku-suku asing itu. Dengan cara ini, waktu sedang terburu-buru, dan 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Luming dan rekan-rekannya telah menjelajahi tidak kurang dari 20 tempat terkutuk. Sayangnya, banyak patung di tanah kutukan tidak memiliki rasa dominasi yang kuat. Luming dapat dengan mudah memahaminya, dan tidak banyak peningkatan dalam cara dominasi Luming. Meski begitu, kultivasi Luming telah melangkah lebih jauh, melangkah ke Kaisar Bintang 5. Kekuatan Luming juga telah ditingkatkan. Sekarang Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dan cara dominasi serta koordinasi fisik sudah cukup untuk menyaingi Kaisar Bintang 6. Masih mencari beberapa tempat kutukan besar. Duduk di bawah patung di tanah kutukan, pikir Luming. Selama bertahun-tahun, Luming telah sampai pada aturan bahwa makna dominasi yang terkandung dalam patung-patung tempat kutukan kecil relatif jarang. Semakin besar skalanya, semakin kuat rasa dominasinya, dan semakin besar penggunaan Luming. Bab 2490. Namun, banyak dari tanah kutukan besar itu berada di tangan beberapa kekuatan besar. Misalnya, kekuatan yang dijaga oleh kekuatan kuat yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, tempat kutukan terbesar yang diakui oleh Gunung Huangquan ada di tangan Kekaisaran Huangquan, kekuatan terkuat di Gunung Huangquan. Kekaisaran dunia bawah, tidak diragukan lagi, adalah penguasa dunia dan satu-satunya yang memiliki dewa. Selain itu, ada lebih dari satu Tuhan yang memerintah seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan besar dan kecil di dunia adalah pengikut Kekaisaran Huangquan. Kekaisaran akhirat. Memikirkan Kekaisaran musim semi kuning, Luming memancarkan warna harapan. Dia telah membaca buku klasik sebelumnya dan tahu bahwa kutukan terbesar di dunia akhirat ada di Kekaisaran Huangquan. Legendanya, di tanah terkutuk itu, ada buah kehidupan, meski luka berat, bisa disembuhkan. Bahkan dewa memiliki efek yang hebat. Selain itu, ada harta lain di dalamnya. Luming memperkirakan bahwa Zulong, leluhur suci alien, pasti akan pergi ke Kekaisaran Huangquan, karena hanya buah kehidupan yang dapat menyembuhkan luka mereka. Namun, tempat itu bukanlah tempat dia bisa pergi sekarang. Di hadapan keberadaan nenek moyang alien, buang-buang uang untuk pergi ke sana. Lebih baik tingkatkan kekuatan tempat dengan ketenangan pikiran. Luming menutup matanya dan mengerti arti dominasi pada patung di depannya. Luming membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk sepenuhnya memahami patung ini. Setelah pencarian, Luming dan 6 orang suci surga berkumpul dan keluar. Keluar dari reruntuhan, mereka memilih arah dan terbang menjauh. Tunggu. Setelah terbang beberapa saat, Luming tiba-tiba membuka mulutnya dan berhenti. Yang lain juga berhenti. Tidak, daerah ini terlalu sepi. 6 orang suci, berpengalaman, langsung merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada suara di area ini, tidak ada serangga. Pada saat ini, keempat sisi tubuh berkedip, sejumlah besar sosok muncul, akankah Luming dan sekitarnya. Di antara orang-orang ini, ada budidaya alam Kaisar Agung dan budidaya alam Kaisar Surga. Satu persatu, mereka mengirimkan kesempatan mengerikan untuk membunuh Luming dan menatap mereka. Tuan-tuan, siapa kamu? Mengapa mengelilingi kami? Luming bertanya. Bunuh anak buahmu. Suara dingin terdengar, kerumunan, dari 2 sosok. Klan Dewa Jahat. Lihat kedua pria ini, Luming, 6 orang suci, Tianzun dan lainnya, mata mereka membeku. Luming. Ketika mata kedua Dewa Jahat itu menatap Luming, mereka melontarkan kesempatan membunuh yang dingin. Bunuh mereka untukku. Salah satu Dewa Jahat memberi perintah. Sua, sua, sua. Sekaligus, semua master bergerak dan membunuh Luming dan mereka dengan ratusan serangan untuk menenggelamkan mereka. Yang terkuat adalah Kaisar Bintang 5. Begitu orang-orang ini bergerak, Luming menilai kekuatan pihak lain. Yang terkuat adalah Kaisar Bintang 5, hanya 2 orang, yang lainnya berada di bawah Kaisar Bintang 5. Luming memanggil tripod Dewa Jiulong secara langsung. 9 tripod Dewa Jiulong digantung, memblokir semua serangan. Kemudian, di bawah keterkejutan, mereka membombardir segala arah. Seberapa kuat kekuatan tripod Dewa Jiulong? Di mana orang-orang ini bisa dihentikan?
Kekuatan teror membombardir kami, dan jeritan terdengar satu demi satu, dan tubuh orang-orang ini meledak satu persatu. Bahkan dua kaisar surgawi bintang 5, tubuh mereka meledak dan jatuh. Di tempat, dua dewa jahat memiliki kultivasi yang lebih buruk, dan hanya satu kaisar bintang yang terbunuh dalam sekejap. Lu Ming bergegas melewati dan menyingkirkan semua cincin penyimpanan. Pergi. Lu Ming Dao, kerumunan pergi dari sini dengan cepat dan terbang ke utara. Tapi, di sepanjang jalan, wajah mereka, beberapa berwibawa. Kecuali dua dewa jahat, yang lainnya jelas penduduk asli. Jadi, kekuatan jahat apa yang mengendalikan mereka? Mereka berspekulasi. Mereka terbang jauh, dan 2 hari kemudian mereka mendekati kutukan lain. Tapi, di dekat tanah terkutuk itu, mereka melihat perkelahian. Sekelompok orang mengepung lebih dari selusin Master Langit. Terlebih lagi, para Master Surgawi itu jelas tertinggal. Ada 7 atau 8 mayat di tanah, beberapa di antaranya adalah manusia dan beberapa dewa dan binatang buas. Jelas bahwa mereka yang mengepung alam surga adalah penduduk setempat, tetapi di antara mereka, mereka melihat beberapa dewa jahat. Membunuh. Lu Ming dan mereka membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Sekarang Lu Ming mengendalikan tripod Dewa Jiulong, itu setara dengan kaisar puncak surga. Tidak ada ketegangan dalam perang. Lu Ming Kuan telah menghancurkan orang-orang ini dan beberapa dewa jahat. Terima kasih banyak. Lebih dari selusin ahli di surga sangat bersemangat sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Kami tidak tahu. Mereka baru saja menjelajahi tanah terkutuk dan meninggalkannya untuk suatu jarak ketika mereka dikepung. Di sisi lain, seorang pria besar berkata. Itu adalah hal yang sama. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam 2 hari terakhir, mereka telah dalam perjalanan dan telah meninggalkan lingkup kekuatan sebelumnya dan datang ke kekuatan lain. Namun, tindakan gaya ini sama dengan yang sebelumnya. Apakah kekuatan besar ini di sekitarnya berada di bawah kendali dewa jahat? Atau apakah kamu bekerja sama dengan dewa jahat? Lu Ming memiliki firasat buruk di hatinya. Kemudian, orang banyak berkumpul dan pergi bersama. Sehari kemudian, mereka mendekati sebuah kota besar. Namun, gerbang kota di sekitar kota diselidiki. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming dan mereka setuju, dan kemudian mengubah penampilan mereka, menyatukan nafas, menuju gerbang kota. Kalian semua, masuki kota melalui pintu ini, mengerti? Kepala banteng besar berteriak. Lu Ming menemukan bahwa di luar gerbang kota, ada gerbang gelap, tidak besar, dengan garis-garis indah terukir di atasnya. Semua yang memasuki kota harus melewati pintu ini. Bersenandung. Tiba-tiba, ketika seorang lelaki tua berambut putih melewati pintu itu bersinar terang. Nafas surga, bunuh dia. Minuman dingin terdengar. Kemudian, berkeliling untuk menyelamatkan Master. Begitu banyak pria kuat. Mata Lu Ming terpaku. Dalam sekejap, ada 2 kaisar bintang 5 dan 1 kaisar bintang 6. Pria tua berambut putih itu banyak minum, tapi dia terlambat. Menyentuh. Beberapa serangan menghantam lelaki tua berambut putih itu dan membunuhnya secara langsung. Lu Ming berhenti. Sialan, ini adalah klan dewa jahat. Seseorang berteriak, tetapi tidak keluar. Itu pasti klan dewa jahat. Jenis gerbang yang mereka buat bisa mengukur nafas surga pada kita. 6 orang suci surga, terima kasih sudah subscribe Penatua.